Hello football lovers, welcome in Football Pundit Abal-Abal. Bersama saya Wiradrana dan ada teman-teman dari pundit kita semua. Bersama Bung Rido, Bung Titan, dan Bung Apa? Dava. Saya ingin menjadi pundit tapi gak nonton live. Oke. Itu saya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang matchday kelima Liga Champions. Jadi beberapa hasil sangat mengejutkan bagi para penikmat sepak bola. Bentar bang, saya mau potong bang. Ini ada MU-nya gak bang? Ada. Enggak, ini yang kita bahas sekarang ini. Ada. Enggak, bukan itu. Maksudnya ini loh, yang matchday kelima itu loh. MU terakhir champion kapan? Loh, UCL itu tuh hanya pemanis. Bumbu manisnya itu nanti ada di MU. Oh, Jadi meskipun MU gak main UCL, kita tetap harus memasukkan MU sebagai bahasan. Bumbu manis, bumbu kecut iya gitu. Oke. Laga mengejutkan pertama yaitu datang dari Chelsea yang berhasil menang 3-0 di Stamford Bridge, yang salah satu golnya dicetak oleh wonderkid mereka yaitu Estevao. Dilanjutkan dengan duel papan atas antara Arsenal dan Bayern Munchen, dan Arsenal berhasil menang di Emirates Stadium dengan skor 3-1. Dan pesta gol ada di PSG and Tottenham dengan 8 gol dan ada hat-trick dari Vitinha dan PSG menang 5-3. Dilanjutkan kekalahan beruntun dari Liverpool dengan kalah dari PSV Eindhoven dengan skor 4-1. Sumpah bang, aku yang Liverpool ada cerita lucu bang. Oke, ditahan dulu ya. Dan sangat mengejutkan sekali, Mbappe berhasil mencetak 4 gol dan menang tipis atas Olympiakos 4-3. Dan bumbu terakhir kita yaitu Manchester United tentunya berhasil kalah 1-0 atas Everton. Dan di mana fun fact yang ngegolin adalah KDH, Qs Dewsbury Hall. Itu adalah pemain Chelsea. Oke. Pemain Chelsea. Kelas. Iya. Dengan gol yang Bekas ya. sangat cantik. Dibuang karena jelek pasti di Chelsea itu. Bukan, dia dibuang karena untuk menyelamatkan karir dia. Oke. Oh, berarti Chelsea pembunuh karir ya waktu itu ya? Enggak, karena Chelsea lagi Bagus-bagusnya lagi ya. bagus-bagusnya. Jadi kayak Iya. ini pemain eman-eman, jadi dia dipinjemin ke Everton, dijual ke Everton untuk buat berkembang. Oh, gitu. Nanti kalau bagus dibeli lagi. Kalau bagus dibeli lagi. Oke, Ya, kita ada langsung klausul pembelian kontrak ternyata. langsung saja kita ke topik pertama yaitu Udah panas. Chelsea 3-0 atas Barcelona. Gol bunuh diri dari Konde, kartu merah Araujo, dari gol Estevao, dan gol delap yang disahkan oleh VAR. Oke, kita langsung saja. Ketika awal dari Barcelona versus Chelsea, gimana nih Bung Titan? Anda sebagai fans Chelsea dengan hasil 3-0 ini, apakah Anda sudah mempredik dengan skor itu? Jujur ya, karena lawan tim mediocre jadi gak ada pressure, no pressure gitu. Oke, mediocre. Barcelona Ya, mediocre. mediocre. Ya maksudnya Mediocre ya. Mediocre. Barcelona Iya. itu ya kita udah lawan prime-nya PSG kita kalahin. Apalagi Barcelona yang seperti ya. Jadi kita nggak perlu Ya. prime waktu CWC kita udah punya CWC. Itu prime prime-nya PSG banget kan. Iya. Itu PSG Dembele, Doué lagi atas-atasnya. Tapi kita kalahin. Kita tetap yang penting be underdog. Be underdog and stay humble. Stay humble. Dan kalau dilihat kalau di track record juga kan Chelsea itu kayaknya satu-satunya klub ya bang ya yang apa namanya bisa ngalahin prime-nya Semua klub ya. Semua klub. Dari Barca, Bayern Munchen, Munchen, PSG. PSG. Bahkan prime-nya Barca yang kayak gitu aja. Itu. Yang udah Makanya dicurangin. curangin. Di 2009. Sampai yang kontroversial gini ya Loh, Drogba. loh, 2009 itu leg 2-nya memang diuntungkan Barkanya, tapi gimana leg 1-nya? Ya, gini. Itu. Leg 1 gimana leg 1? Leg 1 lihat aja untungnya Chelsea sama Barca banyak mana gitu aja. Karena itu gini ya, wasitnya sendiri sampai ngomong. Jujur, dia ngomong ke misalkan dia emang waktu itu emang dia berpihak ke Barca. Sampai dia mengakuin itu dan sampai akhirnya wasit itu juga kan federasi wasit ngomong kalau Barca itu emang main curang dari Barca dan Madrid main curang dari 2004 sampai 2021 itu mulai Waduh, di- nyenggol Madrid nih, berat nih. Wow, Nyenggol wow, Madrid wow, nih. wow, masih Nyenggol Madrid nih. Belum sampai ke situ Oke, nih. belum sampai nih. Belum Oke. sampai. curang. Oh. Berarti katakanlah kalau Chelsea
kemenangan 3-0 ini itu tuh buah dari hasil 2009 yang kurang mengenakan, dan waktu ketika mereka sebelum drawing ya Bang, itu mereka kayak ditanyakan beberapa pemainnya dan mereka ingin bertemu Barcelona, betul. Jadi ini hasil yang ingin disampaikan kepada Betul. Iya. Terbukti Iya. tanpa wasit hasilnya 3-0. Betul. Iya. Kita ya emang Bahkan di rumah teman saya tuh highlight pertandingan itu di print Bang, dimasukin di pampang di ruang tamunya. Dibampang di ruang Foto tamu. keluarganya tuh sampai diturunin Bang. Waduh. Sumpah, 3-0 itu Bang. 3-0 ya. Sampai dipasang di ruang tamu tuh. Iya. Bayangin ya, kita nih anak kuliah nih, Iya. kita wisuda katakanlah. Itu kan kita kan momen paling tingginya itu kan untuk Wisuda. keluarga kita kan, wisuda Oke, kita benar. sebagai mahasiswa. Benar. Tapi ada achievement yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Chelsea menang 3-0. Chelsea menang 3-0 atas Barcelona itu melebihi wisuda. Wisuda seorang anak Wow. dalam satu keluarga itu tetanggaku gitu Bang. Berarti fans The Blues tuh sangat itu Aduh. apresiasi. Bukan. Fanatiknya tuh wah. fanatiknya luar biasa. Appreciate Ini. apaan appreciate? Ya itu kan terserah ya, itu cara menyikapi pertandingan kan. Karena mungkin karena Barca kan emang dijagokan ya. Barca prime-nya kayak Yang saat ini ada Yamal, Lewandowski main ya karena Pedri yang cedera. Tapi Fermin Lopez waktu itu lah masih Fermin Lopez kan masih on fire. Masih on fire. Araujo on fire. On fire. On fire. sampai merah banget. Merah. Ya, tapi ini Menit ke berapa Bang itu Bang? Belum Enggak, 40. Menit ke-40 ya? Itu Araujo mendapatkan kartu merah itu kan karena kartu kuning kedua Ya, ya. menjelang Karena melanggar Cucurella. 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 Nah, ngomong-ngomong tentang kartu merah Araujo nih, Hmm. dengan skor 1-0. Iya. Nah, pendapat Bang Rido nih, gimana? Ketika udah tahu Barca bermain 10 orang. Nah, apakah di babak keduanya itu apakah yang dilakukan oleh seorang Hansi Flick itu sangat benar, dia memasukkan Rafinha, Rashford, atau itu suatu gerakan yang Salah. kurang tepat? Kurang tepat. Harusnya mereka dipasang di starting eleven. Gimana nih Bang Rido? Gini, kalau kita bisa lihat sebenarnya foul dari Araujo itu sangat banget nggak perlu banget tuh. Iya. Nggak perlu banget. Dan pada akhirnya dia dapat kuning kan, kuning kedua, akhirnya merah, on fire banget ya. Terus si Bang. ya setelah itu karena mungkin ketinggalan 1-0, Barca mau ngejar, dia masukin Rafinha sama satunya siapa lagi? Marcus Rashford. Sama Rashford. Ya, itu alumni MU tuh. Iya. Kan masih pemain MU. Karena kita tuh sebenarnya itu ada pepatah ngomong, defense yang baik adalah menyerah. Oke. Siapa yang ngomong itu ya? Defense yang baik adalah Alex menyerah. ya kayaknya ya. Itu ya mungkin ya. Mungkin Sir Alex mungkin. Nah itu mungkin Hansi Flick menerapkan hal itu, makanya dia masukin Rashford sama Rafinha buat fokus nyerang. Fokus nyerang. Tapi pada akhirnya ternyata bagian belakangnya yang sangat problem ya, terutama Konde. Konde juga itu wah parah banget sih. Konde dapat kuning ya itu ya? Konde Enggak, itu Konde aman. kelihatannya nggak dapet sih. Nggak dapat ya? Enggak. Nggak dapat ya. Tapi on goal. Tapi on goal On aja goal. karena ya Karena waktu nggak itu pakai sarung. nah, di proses gol bunuh diri itu kan ada Ferran Torres. Torres. Iya, benar tuh. Ada di depan gawang. Ah. Depan gawangnya bukan depan gawang musuh nih. Depan gawangnya sendiri masalahnya. Itu Nah, Hiu ini Eh. itu 2 kali dia ada di depan gawang. Yang satu di depan gawang musuh. Itu udah menyontek aja itu. Pelan aja mungkin udah gol. Mungkin si Ferran Torres tuh sebelum pertandingan tuh waktu latihan tuh ya Bang, habis latihan dia mungkin baca buku Soekarno mungkin Bang. Apa tuh? Kok bisa? Soalnya tadi dia di gawang di mana tadi lokasinya? Di gawang musuh dan di gawang sendiri. Ya itu apa namanya? Siapa kipernya kemarin? Lupa aku. John Garcia. John Garcia. Itu dia langsung ngutip Soekarno itu Bang di IG Bang. Gimana tuh? Perjuanganku mudah karena aku melawan penjajah. Perjuangan kalian sulit karena melawan teman sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang Ferran Torres nih. Menurut Bang Dava, apakah masih deserve Ferran Torres untuk berada di level Barcelona, dan mungkin seorang Araujo juga, apakah masih deserve untuk berada di level Barcelona?
Ya kalau saya kalau melihat si Araujo ya, dia tuh kan masih masih muda juga kan. 26 tahun kalau nggak Masih salah. masih bisa dikembangin lagi lah age kayak prime sebenarnya. masih Ya, age, mungkin prime age-nya gitu itu ya. dia prime age. prime. Masih Harusnya prime-nya ini ya. Ya sama sih kayak Delik di di MU kan. Masih bisa dikembangin lah. Ya emang ya cukup di boosting di posisi aslinya aja. Jangan dikasih mana-mana aja gitu. Kalau si Ferran Torres tuh dia sayap kiri kan? Dia bisa sebagai nomor 9, sebagai LW bisa, bahkan sebagai false nine juga bisa. Attacking midfield dia juga bisa. Attacking Ya? midfield juga bisa. Tapi dari semua posisi itu nggak ada yang maksimal. Ya, ya kita ya pakai cara lama aja kalau itu. Gimana tuh bang? Ya pinjemin gimana lagi? Iya sih. Ya paling gitu. Paling cocok kemana tuh? Paling cocok. Ya mungkin Betis. ke Duet sama Anthony. Enggak, nanti Anthony kartu merah. Enggak, nanti dia malah kalah saing sama Anthony malah. Iya. Anthony udah terlalu bagus Wah, soalnya. Anthony sangat gila sih hari ini sih. Unik banget ya, di MU dia bener-bener down, pas pindah ke Betis langsung Betis, on fire, on parah. Bahkan gol-golnya pun gol-gol blitz gitu, wah, oke banget. Semua. Ngalahin Yamal tuh. Ngalahin Jamal tuh bener. Ngalahin Yamal. Nah, Untuk Puskas itu kayaknya yang golnya Yamal Puskas tuh kayak Itu kontroversial parah Kontroversial. tuh. Apa sih? harusnya Rizky Ridho ya. Iya, betul tuh. Rizky Ridho tuh bagus tuh. Dia dari muter dari belakang terus Ah. ke siapa yang pemain Jepang Matsuyama Arema. pemain Persija kan dia umpan dulu ke yang pemain Jepang tuh, terus umpan lagi ke Ridho terus di shoot langsung dari di-shoot. gol. Wah, Dan keren perlu banget sih. diingat lagi bahwa si Rizky Ridho tuh bukan sayap, bukan penyerang, dia tuh Dia back, back. Dia tuh back, Full Center back. full Center. center back bisa menggolkan seperti itu. mencetak gol. Dan itu ada di Liga Indonesia. Liga Indonesia. Keren tuh. Kita harus Ini orang luar negeri nonton ya Liga sama Indonesia. sama gini. Kita membahas strategi Enzo Maresca saat melawan Barca dulu. Oke. Jadi, Nah, sebenarnya bang, saya potong dulu. Tadi kan kita sempat membahas Yamal nih. Betul. Ini kan sama aja kayak starting dari Barcelona dan starting dari Chelsea sama-sama memasang dua wonderkid, yaitu Estevao versus Yamal. Nah, gimana nih menurut para Bung Pundit sekalian tentang penampilan dari kedua wonderkid ini? Yamal main gimana kemarin? Oh, Nggak tahu ya. dia mendapat rating tertinggi dari Barcelona. Dari Barcelona. Dari Barcelona. Saking Dropnya. ya. Iya. Saking dropnya. Saking dropnya performanya Barca waktu itu ya. Bahkan Yamal pun jadi paling tinggi ratingnya. Aku kan waktu cuma nonton setengah laga doang ya bang Iya. ya. Itu cuma dari menit 70 lah. Aku lihat tuh Chelsea udah unggul nih. Wah, lihat nih kayaknya Barca, pikirku ya dari dulu kan Barca kan Comeback. mainnya tuh comeback gitu kan, iya. gimana kan. Aku lihat nih kok ini main apa sih Barca nih? Ini kayak lihat anak kecil lagi main bentengan, itu tahu bentengan itu gak? Tahu, Yang tahu, lari-lari tahu. gak jelas itu. Ya sama cuman nih Nah, habisin duit aja. Ya. nah itu kayak mentality Barcelona yang nggak ditemukan di tahun ini, itu tuh nggak ditemukan di tahun kemarin. Tahun kemarin mereka ketinggalan 3-0 lewat Atletico bisa ngembalikin 4-3 buat mentality bagi Barcelona gitu. Setelah itu kayak ya bisa dibilang kayak oke, Barcelona mungkin bisa belajar dari kekalahan ini, tapi kan cukup sulit untuk bisa di standing UCL-nya. Top 10 ya. Di Barcelona sekarang itu dia ada di standing 18. Susah untuk masuk top 10 susah. Masuk top 10. Apakah bisa? Apakah masih kemungkinan dia ada di fase playoff atau masih bisa langsung ke fase knockout? Kalau Gimana nih, Bung Pitan? kalau secara ini ya secara Logis. ya. Masih 3 laga tersisa kan? Iya, mungkin Barca akan melakukan playoff. Dia Playoff. Playoff. dia tidak bisa masuk 10 besar tapi playoff. Kemungkinan terbaik itu. Iya, Hmm. karena di mana mengingat Pedri tidak main, Ah. terus Araujo kartu merah. Jadi otomatis Wow. kan ini bakal mengganggu performa Barca kan. Terus Berarti katakanlah Barca ini udah kayak di ambang pilu gitu ya, udah hopeless banget gitu ya. Khusus Bang, ya? UCL, Bukan khusus hopeless, UCL, enggak. UCL. Sebenarnya Hansi Flick itu pelatih yang bagus. Berarti yang bagus. Dia punya Benar. strategi betul. benar. Cuman ini ya mungkin Hansi Flick strateginya tidak efektif ke Chelsea Liga karena Inggris, ke Liga Inggris. betul Betul. Hansi Flick bukannya dulu Munchen ya kayaknya. ya Munchen, betul ya Munchen. maksudnya dia ketika lawan Klub-klub formasinya itu kurang cocok karena satu Chelsea itu pemain ketika klub memakai posisi agresif dia bakal seneng karena
Chelsea itu tipikal high pressure. Pressure, bener. Inggris tuh high pressure. High Jadi pressure-nya sangat Betul. sangat dominasi sih mereka. Ngebihin PSG ya pas Ngelobi kemarin. PSG. Makanya. Bahkan di Prime Munchen itu sendiri itu kan juga mainnya high press. High press. Sampai tercipta yang katanya gegen pressing itu kan. Bikin pressing ya. Itu kan terlalu ngepres. Mereka itu bukan mau ngerebut bola tapi ngerebut orang. orang. Betul. Itu yang Kayak itu. waktu aku lihat Chelsea Barca, wah Kayak Cucurella itu sampai nempel banget sama Yamal. Iya. Itu emang bener-bener kacau sih. Wah. Kan, what a performance by Iya, betul. Cucurella. Ya MVP juga. Romance banget itu ya Bang ya. Romance banget sih. Nanti kan Tunggu. Kantong, cek kantong sih. Cek apa? Ada apa nih, Bang? Yamal. Buset. nanti kan Betul. FTV-nya di SCTV nanti. Iya, Ya, kalau ke Korea. Namanya strategi Jokes banget ya. strateginya itu bagus banget sih. Maksudnya Chelsea di mana tidak memasang strikernya seperti Joao Pedro atau Delap di starting, tapi memakai false nine yaitu Pedro Neto. Pedro Neto. Itu sebenarnya aku juga kaget kan. Kayak, buset, ini Chelsea masang Pedro Neto sebagai false nine. Bisa nggak? Karena biasanya waktu biasanya kan pakai Joao Pedro kan. Ya. Cuman mengingat kita tidak ada Palmer masih Cedera. cederanya sangat kocak lagi. Apa? Kena kaki jempol kelingkingnya kena meja. Itu kan kocak banget. Terus juga itu Palmer karena Itu fix itu Bang. itu fix. Palmer tuh. Dia Banget lagi. bahkan sampai latihan pun pakai sepatu khusus untuk mencegah kelingkingnya terkena bola. Oh. Jadi Oh. Biar nggak lapisannya ada iya, patah betul. meja lagi ya. Betul. Jadi, itu kan si siapa namanya? Palmer kan emang yang menggerakkan bola kreatif playmaker. Dia AMF emang murni ya. murni. Dia bisa RWF, dia AMF. Dia emang Passingnya bagus banget. Bagus. Dia emang Bagus. Nomor 10 murni berarti Nah, dia. Joao Pedro kalau misalkan tanpa Palmer mungkin dia kesulitan untuk menemukan celah bolanya. Karena nggak ada seakurat supplier bolanya itu. Terus jadi makanya dipasangkan false nine. Pedro Neto itu juga baru ya, mungkin salah satu strategi yang diterapkan baru pertama kali diterapkan untuk itu. Dan mungkin Barcelona juga nggak expect ya. Nah, Ya. itu mungkin nggak tahu Hansi Flick dia tidak belajar dari PSG, tapi atau gimana dia masih formasi 4-3-3 kan? Iya. 4-3-3 kan? Yang dipermasalahkan dari Hansi Flick itu bagian high defensive line. Betul, Itu betul. masih sangat tinggi dan dia selalu masang high defensive line di setiap laga. Betul. Even itu mau parkir bis atau pemain Betul. menyerang, bahkan kayak high defensive line-nya itu mereka kekurangan puzzle-nya itu, yaitu ada di Inigo Martinez. Nah, Sedangkan itu penggeraknya udah keluar, tapi dia masih memasang high defensive line-nya itu Betul. sendiri. Gampang ke counter. Iya, gampang ke Gampang counter. ke counter. Dan Tapi- itu waktu pertama-tama itu sempet oke lah. karena Apa? Chelsea kecolongan. Worth it kayak Offside trap-nya 3 kali coy. 3 kali. dan 3 kali dianulir juga kan. Anulir. Nah itu saya mateng, cuman karena mereka nggak punya seorang magician untuk di lini tengahnya, Tengah. yaitu Pedri. Dia kayak di tengahnya itu wah jujur sih kayak Kosong. kosong banget. Di situ lini tengahnya Chelsea hampir murni menang di lini tengah. Dan kenapa waktu itu Pedro Neto dijadikan starter false nine itu. Nah, mungkin kalau di Barcelona kan Barcelona juga punya seorang Dani Olmo Iya. yang bisa dijadikan false nine juga. False nine juga. Nah, ya tapi kita nggak tahu waktu itu keputusan Hansi Flick seperti apa. Karena mungkin karena itu mungkin karena dia kan Yamal terus dia nyari striker murni seperti Iya. Lewandowski. Iya. Itu emang salah satu penyakitnya Chelsea. Rata-rata bisa sama striker murni itu sering kecolongan. Colongan ya. Iya. Tendangan jauh sih biasanya. Iya, ya maksudnya karena Chelsea itu backnya kan lagi cedera semua kan. Jadi kayak si Colwill cedera terus ya backnya jadi kurang solid lah. Cuman pertandingan kemarin ya cukup oke dari misalnya dari Fofana dan siapa namanya? Badiashile. Oke. Itu masih. Oke. Caloba. Caloba. Itu How cukup. about the performance from Korea sih. Itu ya. Keren banget sih. Bagus. 100. Oke, kita ke next pembahasan yaitu di lainnya yaitu Arsenal. Duel papan atas nih. Arsenal yang berhasil menang 3-1 atas Munchen. No comment saya kalau yang ini. Gimana nih? Dari Bung Dava dulu kemungkinan. Itu Gimana Bang, sih saya nggak ada Arsenal? bahan Bang. Arsenal bisa meyakinkan, kok bisa seorang Arsenal
Bahkan dia pun di standing IPL pun dia hashtag 1 juga. Iya. Eh, Habis ngalahin Tottenham tuh. Habis ngalahin Tottenham Tottenham tuh. juga. Ngebantai. Bantai bener, bukan ngalahin. Gimana nih? Bantai. Dari Bung Rido dulu mungkin. Dengan Oh. hasil yang Bayern Munchen tuh nggak pernah dipermalukan. Terakhir dipermalukan mungkin sama Barca yang 5-1 itu. Dengan track UCL. record berapa kali menang 16 Iya, 16 udah. 16 tidak pernah terkalahkan ya? 16 Karena kali. Harry Kane di sana juga gacor kan. Ya, gacor banget. Ngomong-ngomong Harry Kane nih. Oh, malah Sorry, Tottenham juga ya. Jackson, Masuk Jackson, nih. Iya. Jackson, Nicholas Jackson. Ya, gimana nih? Itu pemain Chelsea. Mungkin dari alumni Tottenham ya. Spurs ya? Iya, iya. Kemarin Arsenal jujur memang lagi gacor-gacornya. Gacor. Pas lawan Tottenham nggak main-main. Tapi kita bahas nanti ya. Kita bahas Arsenal sama Munchen. Munchen tuh lagi di manage sama Kompany kan. Company. Vincent Company. Kompany itu ya kemarin aku nggak lihat fight-nya. Nggak ngeliat fight-nya. Tapi memang dari kenyataannya Arsenal tuh dari dulu main itu dia nerima long ball, kena Saliba, habis itu langsung dibuat counter. Dihajar langsung. Ya? Oke. Munchen itu nggak punya back speed. Back speed. Iya. Oke. Center back yang speed itu nggak punya buat ngimbangin misal Eze. Easy. Wah, Ya. lagi gacor. Gacor banget. Dulu pas di Crystal Palace parah. Parah. Mau ya. dibeli Tottenham gak jadi, ke Iya. Arsenal parah banget. Ya itu. Ya mungkin Munchen memang nggak bisa ngimbangin playstyle-nya Liga Inggris sebenarnya. Iya. Atau mungkin memang karena Bundesliga Liga Tani. Waduh. Wow, kok langsung ke Bukan situ dari ya, saya, Bang, ya? bukan dari saya nih, bukan dari saya tuh. Iya. Tapi sebenarnya definisi Liga Boleh. Tani itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh Liga- kalah, jangan ngatain Liga Petani dong. Tapi Oke. definisi Kalah. misal ngomong Liga Tani itu nggak apa-apa. Liga Tani kan Bukan berarti liga itu negatif, tapi liga itu dipimpin cuma sama satu tim. Satu atau Dua atau tim. dua, Atau dua satu. tim. Kayak misal sebenarnya Spanyol itu bisa dikatain Liga Tani karena yang menang Barca, Barca Madrid. Ya, Kalau- kalau mentok-mentok Atletico. Atletico cuma pelengkap di hashtag 3 Iya. biasanya nih, Bang. Iya, betul. Ya kalau enggak Real Betis, Sevilla. Nah. Ya tapi yang selain itu udah parah, udah enggak. Udah Girona, Getafe. Getafe. nggak dianggap tim. Tidak dianggap itu sebenarnya definisi liga petani itu nggak apa-apa sebenarnya. Ngomong Prancis liga petani juga nggak apa-apa, bukan berarti gara-gara PSG itu jelek, bukan. Iya, jelek juga. Gara-gara PSG itu terbaik di antara semua liga, semua klub, semua tim yang ada di liga itu. Dari dulu. Dari dulu kalau Dari itu. dulu, iya. Nah. Dari zaman Ibrahimovic masih di PSG tuh. Oh iya 2013. 2013 ya. 2013. Ibra, terus ada Beckham, Robben, Robben? Arjen Robben. Enggak, dia enggak pernah. Enggak pernah di Oh, sorry, PSG. Frank Ribery. Enggak juga. Enggak juga. PSG, sorry. PSG Kirain ke- Munchen, kirain Oh, Munchen. kalau Munchen. Ini Ketinggalan zaman ini. Si siapa namanya? Cavani. Cavani. Cavani itu Wah, hashtag gacor 9. banget. Pemain MU tuh. Betul tuh, Cavani itu kacau Oh, banget. Cavani. Ibra juga pemain MU, Bang. Oh iya pemain MU. Terus- Ibra di mana aja ada tuh. Tiba-tiba Di Barca ada. PSG dikasih apa? Messi, Neymar, Ramos, Ramos, Mbappe. Bahkan belum pernah juara dengan starring itu ya. Betul. Nah, Baru Superstar ya, itu superstar ya, itu itu literally superstar banget itu sih superstar sebenarnya. ya. Itu Dan udah- sebenarnya Ramos pas di situ mainnya juga nggak jelek-jelek amat, tapi Iya. mereka nggak bisa menangin apa-apa. Nah, itu definisi tim kalau misal egonya tuh lebih tinggi daripada ego pelatihnya. Iya, benar. Nah, di mana itu ada yang mekorelasinya dengan pemain Madrid sekarang. Iya, bener tuh. Nah, Wah, tapi parah. nanti nih. Oke. Seru itu bahas itu tuh. Ngomong-ngomong tadi nih, PSG sama Tottenham. Kita langsung aja nih ke PSG versus Tottenham. 5-3. Hat-trick Vitinha dan 5 gol dari PSG, tapi Spurs juga bisa nyetak 3 gol. Kolomwani sih. Kolomwani. Kolomwani kan mantan pemain PSG juga. PSG. Loan sih sebenarnya. Nanti tahun depan udah balik. Nah, seorang Vitinha berhasil mencetak 3 gol. Padahal posisi murni dia kan DMF CMF. dia kan lebih ke arah orchestrator. Iya, oke saya. Nah, gimana nih dari Bung Rido dulu? Dari saya Iya. termasuk mungkin fans Tottenham. Ya. Bukan mungkin ya, saya fans Tapi Tottenham. memang fans Memang Tottenham ya. fans Tottenham. fans Bill gak sih ada tuh? Fans Bill. Fans Bill. Ada tuh. Gareth Bale ya? Ya. Tottenham itu klub ya? Hah? Itu Jangan gitulah. Kasihan dia kalau Oh, iya, kita iya. bukan klub, kasihan dia. Kalau misalnya Kita masih ke sejarah ya, Bang ya? Sejarah Paling apa? enggak tuh. Ini kita lagi nyetak sejarah. Nah. Nah, bukan cuma bahas sejarah doang. Nyata apa? sejarah. Sejarah.
UEL, satu UEL. Ini lagi main di lagi main di UCL, Bos. Nah, Lagi main doang kan? Iya sih. daripada Yeah. nggak main sama Tapi sekali. sebenarnya fokus itu ke- namanya trik, Bang. Enggak, bukan Amorim tuh bilang sendiri soalnya Amorim. Kalau kita dimainin di UCL, kita bakal dibully sama big boys-nya malahan. Ya kalau Dan itu kita memang bener. Memang bener kan? Di mana aja dibully sebenarnya. Dimana aja dibully. Iya, Mau- apalagi mau- kalau main di UCL. Mau timnya, mau fansnya sama aja. Mau dia nggak main pun tetap dibully. Dia bully. Tapi Sebenarnya- kita sebagai fans MU ya gimana ya, tetap menyombongkan diri aja sih. Nggak ada Iya. kata tambah buat fans MU tuh. Iya. Sebenarnya main di UCL itu bukan berarti cuma main aja, tapi pendapatannya. Karena main di UCL juga dapat pendapatan. Dan itu juga pendapatan tambah buat beli pemain biar bisa nyetak sejarah kemudian. Nah, itu dia yang Berapa dilakukan tahun tuh Bang sejarahnya Bang? Liverpool waktu dia hashtag 1 di klasemen UCL tuh kan, dia kan dapat penghasilan paling banyak tuh. Karena kalau nggak salah nggak pernah kalah ya di musim 24-25 ya. Pernah? Sekali Nggak pernah kalah. 24-25. 24-25. Oh, Iya, iya, Liverpool iya. kalah. Yang- Lawan Chelsea kalah. Yang 16 besar langsung pulang gitu loh. Oh, yang di UCL ya? Yang di UCL, UCL. UCL. Imbang, iya benar kayaknya Hampir nggak pernah kalah. Hampir nggak pernah kalah. Mungkin Hampir setahun. clear. Iya, iya. Clean. Hmm. Nah, emang nih lawan Tottenham cukup Balik ke Tottenham. Iya, belum bahas. Iya. Belum bahas sama sekali tuh. Belum kelar ya. Ya, gimana nih? Gini. PSG Tottenham. Itu kayaknya emang udah takdir aja Bang ya gitu. Ya. Ya gimana ya? Ini jujur aja. Jujur aja. Lawan PSG Tottenham dari match kemarin aku nggak ada nyesalnya sama sekali. Kalah pun nggak apa-apa karena itu jujur kita memang menyadari diri bahwa Tottenham tuh jauh banget di bawah PSG Untuk saat ini ya. untuk saat ini. Dulu pas kemarin pas main di klub Piala Dunia. Bukan. Yang UEL, pemenang UEL sama UCL tuh Ini ya pokoknya itu ya, antara itu. itu loh. Itu Iya. Tottenham hampir menang di menit 80. Tottenham tuh menang 2-0 lawan PSG. Tapi sayangnya Komen. pemain yang dimasukin Tottenham di menit 80 itu nggak bisa ngimbangin pressingnya PSG ya. kayak sebelumnya pas 80 menit. Jadi aku nonton sia-sia banget sih pas itu. Cuma kalau pas balik ke sini, Balik ke 5-3 ini ya. ke 5-3 ini kita senang banget yo. Bisa ngegolin 3 itu udah senang lawan PSG yang saat Iya. ini. Bukan cuma PSG, prime PSG. Prime PSG. Ya, prime-nya itu. Apalagi kan PSG kan akhir-akhir ini masih kuat kan, mereka ada Due, ada Dembele, Vitinha Vitinha. sebenarnya parah banget sebenarnya. Ya masih prime-prime juga. meskipun mereka tuh agak kosongnya tuh di goalkeeper habis ngelepas Donnarumma. Donnarumma ke Iya. City ya. Wah, itu menurut salah satu mistake besar dari Enggak dari si Enrique berarti ya. Enrique. itu di masalah digaji atau di Nah, itu tuh atau Iya. memang kurang cocok atau gimana, dan bahkan pun di City si Donnarumma juga masih gacor juga. gacor banget. Enggak perlu Defensive style juga kan. defensif. Dia nggak perlu adaptasi. Nggak perlu Dia kayak adaptasi. udah biasa main di Iya, Liga Inggris, biasa iya, aja. Emang seorang kiper tinggi, build up, ya mirip-mirip Courtois. Iya, bener. Simbol itu sih. Mirip kakaknya. Kan namanya juga Donnarumma. Iya, Kakaknya Donnarumma. Sama. Main juga di AC Milan. AC Milan. Nice info. Oke. Oke, dari 5-3 PSG kita lanjut ke tren kekalahan dari Liverpool nih. Aduh. Yang aduh. sangat memalukan sekali, kalah dari PSV Eindhoven. Sayangnya nggak ada fans Liverpool Nggak ya. ada level Parah. support. Iya. Tapi ya, gimana nih Seru banget tuh kalau Bang Dava menyikapi Liverpool kalah 4 kali beruntun? Ya. Kalau ini kenapa ya? Ini kayak apa namanya? Kalau kita cowok tuh kalau punya cewek tuh kayak ngeliatin cewek kita lagi lagi ngambek gitu loh. Kita pasti tanya gini, kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Kamu tuh kenapa? Kalau ada apa-apa cerita gitu loh. Ya ini Liverpool lagi Liverpool apa? itu. Pembelian gila-gilaan ya. Oh, iya, bener. Weird. Isak, Sabulazai, Soboslai, Soboslai. Enggak, Soboslai Soboslai kan udah sebelumnya. iya. Sebelumnya. Ekitike. Ekitike. Terus si siapa namanya? Frimpong. Frimpong. Oh iya. Karkes. Itu kan hampir kayak pemain-pemain muda yang masih kayak di fase lagi on fire semua. Iya. Gitu. Itu level Mereka lagi proving point sebenarnya. Frimpong dan si Bridge itu lagi on fire karena dia unbeaten di Leverkusen. Dia juara. Juara Benar kan. sekali itu. Waktu itu ya maksudnya dia ngeri banget ya. Di Jerman pun waktu itu dia juga oke.
Frimpong juga masih oke banget juga di itu. Terus tapi ya mungkin karena isinya superstar semua ya. Pada mau Arsenal slot, nunjukin sendiri Iya, pada iya. Arsenal slot mungkin belum setegas atau maksudnya apa namanya? Sebijak ini ya, Jurgen Klopp ya. Benar. Karena ketika perpindahan dari Jurgen Klopp terus ke Arsenal slot, squadnya kan masih oke ya, masih itu belum ada pemain-pemain yang baru kan. Masih ada Luis Diaz, Salah juga masih. Salah sampai sekarang. Sampai sekarang Mane. Iya, Mane. belum maksudnya yang ini tahun waktu juara Ya. 2025 425 itu kan masih ada Luis Diaz dan lain-lain kan, masih Diogo Jota. Kasihan ya. Bahkan masih hidup. Kasihan dulu. Ya itu masih mungkin Sangat masih kehilangan kita Iya. dengan mungkin Diogo ego pemainnya tidak setinggi yang sekarang kan. Ya karena justru Luis Diaz, Diogo Jota tuh orang yang humble sebenarnya. Nah, Itu nggak egonya nggak tinggi. dari ego yang humble itu kok bisa malah sekarang. Nunes, jangan lupa Nunes. Oh iya, Nunes. Nunes yang sekarang gacor di Al Ittihad ya. Etihad. Etihad atau Hilal. Hilal. Potongannya jadi basket. Hilal apa Ahli? Mending kita search. Kalian lanjut. Oke. Darwin Nah, Nunes. Dari Nggak ada kota. Bentar, Bang. apakah bisa dibilang kalau misal Liverpool itu terlalu banyak superstar dan si Arne Slot itu belum bisa memanage pemainnya? Bisa Betul, juga bisa sih. jadi. Nah, Bisa. kalau dilihat kan pemainnya Liverpool itu kan udah proven semua, belum ada yang Sangat. lagi dikembangin tuh nggak ada. Nggak ada. Mereka udah di puncak karirnya Udah gitu puncak kan. Iya. semua. Prime. Udah kayak apa namanya? Udah di titik tertinggi egonya masing-masing gitu loh. Iya. Isak termasuk sih. Betul. Isak termasuk juga ya. Nah, apakah Sekarang cuma- malah gantinya Isak si Woltemade itu kurang gacor apa itu? Nah, itu. Malah si mana kemarin si apa namanya Newcastle bikin postingan lagi fotonya Woltemade di belakangnya di band itu ya, di apa tuh di band kayak apa namanya papan Oh, iya, iya. papan iklan gitu loh ya. Papan iklan. Papan iklannya dibilang no refunds gitu. Itu dari Newcastle langsung Oh, tuh. pasti Newcastle sangat untung dari pembelian Isak sih. Isak Paris. Berapa juta kemarin tuh, Bang? 150 100 kalau bukan nggak salah. Bukan 200. bukan 100 bukan 150 itu plus, Wits. plus 10 kalau nggak salah. 150 itu Wits. 150 bridge ya. Kalau Isak tuh berapa? 120 ya? 100-an itu. 120 kalau nggak salah. 120 zaman dulu dapat Ronaldo tuh. Katakanlah Ronaldo 95. 95 tuh malah lebih murah. katakanlah dari dua pemain itu 300 juta. 300 juta, Bang. Bayangin buat makan orang Afrika. Oke, kita apa namanya? Kita nanti cut yang ini ya, tolong ya. Oke. Berarti dari Jurgen Klopp kita belajar kalau pemain superstar tuh belum tentu menjamin kemenangan. Iya. Nah, Kasusnya malah kayak PSG yang zaman dulu. nah itu. Iya, Iya, benar bener ya. 2013 tuh. Heeh. Itu kan dari depan ke belakang tuh rata semua itu, Bang. Wah, rata Kipernya semua. Loris lagi itu dulu. Itu kalau nggak salah 2013. 2013 bukan Loris, Jeng. Sirigu. Sirigu ya, Nah, Salvatore Sirigu. Sirigu. Itu jagoan aku di PS2 tuh. Sama. Iya, benar. Sirigu kocak banget tuh. Salvatore Sirigu dulu ya. Robinho. Robinho. Madrid. Robinho enggak di PSG Enggak enggak sih? ya? Enggak, ini Bang. lagi bahas PSG. Iya, aduh siapa ya? Kan Cavani. Roberto Carlos. Bukan Cavani. Sirigu. Cavani, Oh pas PSG 2013. Aduh, siapa ya namanya? Aku lupa. Lavezzi, Bukan. Nah, Lavezzi ada tuh. Lavezzi ya ada. Lavezzi. Aduh, siapa sih? Lupa namanya. David Luiz, David Eh, Silva. Luiz ya? Luis itu Oh, kan David Chelsea Silva. juga Hmm. gacor banget tuh. Nah, Thiago Nah. Silva ya. ngomong tentang superstar nih, kita lanjut ke topik berikutnya. Ada superstar Mbappe. Wah, gila itu. Mbappe yang berhasil 4 gol melawan Olympiakos. Dan asis yang cantik dari Vini. Disclaimer saya juga fans Madrid. Ya enggak apa namanya? Nah. Enggak shocking sih. Enggak shocking juga sih lawannya itu juga Olympiakos. Olympiakos ya. Memang ekspektasinya Mbappe memang harus Nah. ngegolin banyak. Liga Yunani loh. Dari hasil itu meskipun Mbappe mencetak 4 gol, tapi juga ada kebobolan 3 gol. Apakah ada something wrong di defensive line-nya Madrid. Madrid? Madrid itu ngene ya, saya ambil ya, Bung. Oke. Madrid itu nggak ada CB murni. CB Murni ya? CB Iya, murni benar, ya. masih Huijsen. cedera semua. Huijsen Cedera. juga cedera. Huijsen cedera, Rudiger cedera, Eder Militao cedera. Makanya kemarin mainin Mendy, Carreras sama Tchouaméni. Asensio doang Asensio. yang full beneran dia Yang murni sama Arnold kalau nggak salah. Arnold ya. Arnold ya. Nah itu problemnya di sini.
di menit 70 si Sabi ini ngambil satu-satunya back murni, yaitu si Asensio tadi ya. itu Wow. buat digantiin sama Brahim Diaz. Ya. Mari itu menurutmu langkah berani apa langkah tolol? Nah, gitu? tapi itu ada ada di balik itu ada alasannya. Backlash gak tapi? Enggak, ternyata itu backlash buat kita. Kita Backlash. benar kebobolan 2 kali kalau nggak salah ya. Iya. Kebobolan 2. Ya. Setelah Asensio di itu ya, di sub ya. Itu ya Asensio tuh ternyata kakeknya meninggal. Oh iya, yang waktu itu jadi tarik keluar tuh. Iya. Itu ya, Iya. ternyata Itu ada kakeknya berita meninggal. Berita itu. Iya. Makanya kan masukin Brahim Diaz, Tchouaméni ditaruh Nah, belakang. itu Tchouaméni sama Vinga itu kalau bisa main jadi kiper Main jadi kiper tuh. Bisa. Wah itu. Itu ibaratkan kayak dulu tuh Ruud Gullit. Nah, Nah, Gullit, itu Gullit. dia tuh Di mana aja bisa. all position, All CF position. nyala, SS, Sialah, CB, CB, CB. semuanya lah, CB semuanya lah pun itu. bisa. Itu dia bisa dimanapun. Iya. Kamu pinginnya tuh. Lu tahu gak kenapa dia ngobrolin Ruud Gullit? Kenapa tuh? Karena dia barusan dapet Ruud Gullit di eFootball. Iya. Betul. Wes. Tapi ya itu. Wah. Keren. Siapa dia nih? Informasikan nih, Bang. Perhatikan nih. Jujur itu nanti masih nanti. Mau sombong dia. Sombong ya. Bikin podcast buat eFootball. Next football mungkin. Dia tuh ngasih umpan dia dari tadi tuh. Ruud Gullit. Tapi ya, Mungkin kalau sekarang bisa ditemuin di pemain kayak Phil Foden mungkin ya. Ya, Iya, Phil Foden betul, tuh. betul, Tapi betul. Phil Foden Foden tuh bisa. nggak bisa di CB. Nah, Iya, iya. Nggak bisa, Iya sih. badan dia kecil. Kalau Kalau Kama, di- Tchouaméni masih bisa di LB, CB. Maksimal si Foden mungkin di sayap back sayap Back mungkin. sayap, Iya. back sayap masih nyala. sih. Kalau Vermaelen masih bagus sih dia. Betul. Nah, Kalau- itu kan berarti kan playstyle mereka kan beragam nih ya. Kalau kayak gitu tuh apakah mereka itu bagus atau malah terlalu banyak posisi itu buat yang kurang maksimal dari itu sendiri? sebenarnya sih bagus aja kalau misalkan dia bisa menguasai ya. Menguasai. Kayak salah satunya contoh Bukayo Saka. Dia LB. tuh bisa di Back kiri. back kiri, Hmm. bisa di depan kanan Iya. atau kiri. Dia bisa semua. Atau striker pun bisa. Dia bisa, SS juga bisa. Tapi dia emang fokusnya ya emang dia sebagai pokoknya yang pace apa maksudnya Menyerang ya, menyerang, menyerang dia dan emang itu mengandalkan Pace- kecepatan. kecepatan. betul. Dia- Kayak Nunes ya. Betul, Nuno Mendes. Nuno Mendes. PSG ya tadi ya. betul. Dia tuh juga bagus tuh. Ya itu tergantung pemainnya juga ya. Dia bisa mengontrol sebagaimana posisinya seharusnya atau tidak gitu. Bisa terbiasa atau gimana? Nah, itu Kalau sih. di Barcelona itu ada Eric Garcia, dia bisa jadi DM, RB, CB, RB, jadi menteri juga bisa. Tidak apa? Tidak apa? Si Eric, Erik. betul betul ketua umum PSSI juga bisa. Au. bisa jadi menteri. Oh. Tapi itu si Eric Garcia tuh pernah rilis eFootball jadi kiper loh. Nah, jadi kiper. Jadi kiper. Pernah jadi Betul, kiper. betul, Pernah. betul. Nah, Berarti Sebelumnya itu- saya disclaimer saya baru kenal orang-orang ini ya. Jadi kalau ada kasus apa-apa saya gak ikut-ikut. Saya baru kenal 3 orang ini. Erik siapa tadi? Eric Garcia. Respect buat Pak Erik Respect buat Pak Eric. yang sebentar lagi akan diumumkan Mengumumkan pelatih timnas baru. Oh iya baru ya. Eric Garcia kan? Nggak, timnas Nah, Indonesia. oh, sorry Bang. Kalau ini beneran. Oh, beneran. Kalau ini Nanti kita beneran. akan bahas Itu kita beneran, kan? siapa pelatih yang cocok untuk Nah, timnas Indonesia. bisa nih, Oke. bisa nih, bisa Kita nih. bahas. Nah, kita ke bagian paling manis, yaitu adalah kekalahan Manchester United 1-0. 1-0 meskipun Apaan? 13 menit ke-13 udah pemainnya kena kartu merah. Tuh. Bermain dengan 10 lawan 11 tidak Dan bisa. kartu merahnya kocak ya. Ah, Dia- kocak banget ya, kocak Dia banget. berantem si Yuris apa Gueye. ya itu Gueye. berantem dengan temennya terus tiba-tiba kartu merah. Nah. Dimana itu sebenarnya bukan hal yang perlu di kartu merah. Karena Nggak perlu iya banget harusnya itu ya. dilerai sebenarnya. Betul, Aneh ya, banget iya. itu ya. Berarti ya. mungkin betul. MU bayar basit tapi nggak kepake. Iya, Iya. gitu, nggak Tahu gitu, kan. nggak Gimana gitu. nih, Bung Dava nih sebagai fans MU Bahkan sejak dini? Amorim pun mengakui kan kalau misalkan itu kartu merah tidak layak untuk diberikan karena Iya. itu memang berselisih di Paham lapangan diri, yang paham nggak diri ya, apa-apa. karena kan kalau kayak gitu kan hal biasa kan, Biasa, kayak biasa. seperti siapa Kayak yang Son, mau. Son dan Hugo Lloris. Oh itu dulu Nah, tapi ya. Ya, tapi itu pas yang- nggak di lapangan itu. Iya, itu kan ributnya dari di- lapangan sampai ke bawah ke Iya, back, ke belakang belakang kan. kan. Hmm. Terus si De Bruyne sama si siapa ya? Courtois yang Iya, iya, betul. bercampur Iya, pasangan itu mah ya. anu. Oh iya, Bukan- Wah itu Wah, itu berarti ada. di luar. Nah, itu sangat di luar. ada, Itu di luar. maksudnya John Terry sama nggak tahu ya.
Betul tuh. Siapa? Itu yang nyebabin Inggris gak pernah menang itu. Oh. Kapten John Terry sendiri dia nyulik istri atau pacarnya siapa ya namanya? Iya, itu pemain juga ya Iya, Inggris. Akhirnya ada yang Sparrow yang belain si suami si itu, ada yang belain si Terry. Makanya Inggris gak menang apa-apa padahal ada Lampard, Beckham. Iya, itu Terry. sampai sekarang kan Inggris masih full superstar juga. Iya. Nah, kita back to topik nih. Gimana Bang Dava kekalahan menyakitkan atas Everton? dan golnya dicetak oleh mantan pemain Chelsea yaitu KDH. Nggak ngaruh bang. Mau bang semua yang jelas MU kalah aja gitu aja udah. Gimana nih? Ya gimana ya? Aku tuh dari awal seasonnya udah nonton MU berkali-kali kan. Masalahnya tuh sama-sama aja. Depresi. Gak gitu. Ini lebih ke teknis pemain. Oh, nih. teknis pemain. Depresi. Kayak gimana ya? Yang jelas itu satu, kita tuh kekurangan wingback, kanan kiri, dua-duanya. Salah sendiri Wan Bissaka dijual. Lah, Wan Bissaka itu kan potensial banget ya. Iya, tapi kita kan waktu itu butuhnya tuh yang bisa nyerang juga soalnya. Wan Bissaka kan nggak bisa nyerang dia. Iya sih. Emang defensifnya si Wan Bissaka tuh bagus banget. Nggak ada yang ngalahin kayaknya bagus tuh. banget. Speednya juga masih bagus ya. Speednya masih oke juga. Bahkan kalau dibilang juga kita juga kehilangan salah satu back juga kita yang sebenarnya defensifnya itu destroyer lah, tipe destroyer gitu lah. Siapa tuh? Eric Bailey kalau nggak. Oh, Bailey. Udah lama tuh keluar ya? Iya, lama banget tuh. Iya. Zaman-zamannya itu ya. Gareth Bale masih di Spurs tuh. Zaman-zaman yang botak gitu. Yang Gareth Bale gondrong. Ten Hag ya? Iya sih. Zaman Ten Hag gitu kan. Ya dark era sih itu sih. Nah, jadi apakah Manchester United kan dengan Ruben Amorim nih, dia tuh masih kekeh dengan formasi 3 back. Formasi 3 back itu nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah karena mau gimana pun itu tuh cuma di atas kertas doang. Iya, pada aslinya tetap di belakang 5 ya. Udah dibikin 5 bisa 4. Soalnya kan ya mungkin si Dalot juga kan bisa bantu turun ke ke pertahanan kan. Iya, walaupun nggak bagus-bagus amat juga. Tapi ya paling kita tuh secara defensif ya udah oke lah. Dari backnya dari itu tuh masih oke lah. Cuman kita tuh kekurangan tuh di bagian nyerangnya itu loh. Kayak attackingnya gitu loh. Kayak yang bisa crossing, bisa ngasih umpan-umpan manja gitu loh. Nah, kalau AM-nya bahkan kita padahal di attacking ada Kratos padahal ya. Ada apa? Kratos kan ada Kratos tuh. itu si botak itu. Kemarin nggak ada Kunya langsung ada Kunya tuh nggak pernah kalah tuh kayaknya tuh. Bacaan Kunya ditarik langsung. Iya. Kalau bisa sebutin satu pemain yang butuh banget direkrut sama Manchester United itu siapa? Kalau aku belum itu dulu sih. Kalau ya aku tuh harus dibuang dulu. Siapa aja pemain yang perlu dibuang dari Manchester United? Semuanya. Atau perlu di refresh seperti kayak Manchester City mungkin. Pindah logo, terus pindah kepemilikan sama kayak Chelsea. Mending ganti identitas aja bang, sekalian bang, ganti klub baru gitu. Boleh. Jadi apa nih? Red Devils, Red United. Devils United. Iya. Klub baru secara baru gitu ya. Logonya gini doang, megang itu garpu gini doang. Atau PSM. Persatuan apa sepak bola Manchester. Kira PSM United. Oh ya, nanti juga bikin PSSI, Persatuan Sepak Bola Inggris gitu loh. Nah, boleh. PSSI Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Boleh seluruh Inggris. Oke, back to topic ya. Oke, gimana tuh? Jadi kalau aku tuh nyaran itu buang pemain dulu sih bang. Siapa aja? Mungkin kalian nggak setuju ya. Satu Bruno sih aku. Wah, Bruno Fernandes bukannya kemarin waktu summer transfer itu sempat diperbutin banyak tim. Betul. Tapi tim Arab. Iya, tim Arab ya, tapi dia milih buat stay. Iya benar. Ditawar 200 juta. Iya, itu kan kalau misal bisa 200 juta, dia bisa beli Bridge. bisa beli CMF modern kayak McTominay. Ya, simpelnya kita bisa ambil dari
Madrid mungkin, Iya, salah Belanda. satu mungkin siapa tahu mau nembus Bellingham. Oh, nggak bakal. Gak Nggak bakal sih, bakal, gak bakal mungkin. sih. Terlalu apa namanya? Terlalu overprice ya? enggak bukan masalah overprice, turun banget soalnya Turun. Bellinghamnya nggak mau. Bellinghamnya bakal Jangan salah, Casemiro aja mau bermain di MU. Iya karena udah tua. Ya karena udah tua itu. Nanti umur 35 mungkin Bellingham ke MU. Nah, berarti tinggal menunggu pemain Madrid tua aja nih. Ah. guys. Dari dulu kan gitu kan. Ya, gimana lagi? Erikson dapatnya tuanya juga. Iya. mudanya di MU, tuanya di MU. Jadi mudanya di MU terus ke Madrid. Dari Tuanya Madrid di MU ke lagi. iya. Ronaldo, Dari Madrid ke MU. Ronaldo, Betul. Ronaldo. Betul kan? Ronaldo. Ronaldo. Beckham. Bruno. Ya, si Beckham. Oke. Balik ke Bruno. Bruno nih. Bruno. Karena dia kita kan udah punya striker kan, Sesko yang sekarang lagi cedera itu kan. Oke, Sesko. Kita otomatis udah nggak punya siapa-siapa lagi karena si Zirkzee itu si apa namanya si Kribo dari Belanda itu dia tuh nggak apa ya, dia tuh sebenarnya apa sih, dia tuh bukan siapa kalau dari aku ya, dia tuh bukan siapa, dia tuh apa sebenarnya, Dia tuh apa? dia tuh apa itu, Oh, berarti Zirkzee ini nggak jelas dia tuh, di CF nggak bisa, SS nggak bisa, dia tuh sebenarnya tuh apa sih skill play-nya tuh apa sih? Zirkzee pas di Munchen kan juga ngegagalin bola masuk kan. Iya, itu. Nah, itu Itu. dibeli loh sama MU. Nah, Dibeli loh sama MU itu. Betul. rata-rata pemain yang dibeli MU itu pemain-pemain yang medianya terlalu koar-koar dibeli MU. Betul. Dengan statistik yang nggak Nggak jelas gitu. jelas. terlalu. Belum terbukti. Nah. Itu tuh dibeli tuh bukan karena statistik, karena emang si Ten Hag itu kan dibeli di era Ten Hag kan. Iya. Oh. Mau bikin reuni dia. Belanda. Nah, Belanda, Ini full Belanda Belanda. aja Kayak gitu. negara apa tuh? Apa? Kayak negara apa? Tut. Kita Oke, balik ke Belanda. Kita balik ke topik lagi. Enggak, Ya, maksudnya kita gak perlu. syarat coaching. Ya. enggak. Oke, gimana tadi? Si Zirkzee ya. Zirkzee. Dia tuh apa sebenarnya? Dia tuh main di CF gak bisa, SS nggak bisa. SS gak bisa, AM gak bisa. Speednya nggak ada gitu kan? Speed juga gak ada. Speed Dia juga tuh Aduh, kacau banget sih. Mau nyundul rambutnya nggak sampai. Dia itu yang kena rambutnya doang. rambutnya doang, Dia tuh- tip-tipnya doang Ya kan gitu. kalau nggak kena rambut kan golnya Ronaldo. cocok untuk itu apa main di mini soccer. Cocok. Terus untuk Minnesota tuh. Buat jadi kiper. Defensifnya besar. Nah, betul. itu dia. Kayak ini. Kayak dulu Nah, siapa? oke, berarti ada Zirkzee, terus Bruno, siapa lagi? Kalau Bruno tuh karena playing style-nya yang kurang untuk saat ini. Karena dia tuh Saat AMF sekarang ya? Kalau dulu mungkin cukup membantu. Nge-carry banget Nge-carry jujur aja. Sangat. Kalau nggak ada Bruno mungkin dari dulu MU udah lebih real guys udah turun dulu dari degradasi Liga dia. 2 main sama Watford. Biasa diperjelas, Bang. Musim lalu Udah berapa? tahu kita. 15 ya? 15 tuh. 15 ya? Finish di 14, 15 ya? Iya. Yang di atasnya siapa tuh? Tottenham. Kok bisa di UCL? Nah, Ah. karena ngalahin siapa tuh di UCL? Oke, kembali ke Bruno tadi. Jadi kan Bruno belum selesai aku Oke, ya. Bruno belum selesai nih. Jadi Bruno tuh untuk playing style-nya kali ini tuh gak terlalu dibutuhin. Kenapa Kenapa? dibutuhin tuh? Karena dia tuh AMF finisher dia. Oh, AMF Iya. finisher. Berarti Kayak Bellingham. Bellingham ya? Kayak Bellingham. Cuma Sedangkan- lebih bagus Bellingham. Pasti. Pasti. Itu gak perlu dijelasin. Kita tuh Iya. udah punya mata buat menilai itu kan. udah kelihatan dari klubnya sih. Iya. Oke. Nih Gak perlu diperjelas. akibat fans MU. Nah, ini contoh fans MU Contoh fans yang MU. masih Marah-marah. Ah. Ini jangan. Meja di gini. Soalnya ya gimana ya Bang ya, kita tuh emang passionate ya, cuman ya kita tuh udah kayak merasa dikasih harapan, udah kasih di kayak lampu hijau bahwa kita tuh ada sampai ada hashtagnya kebangkitan kick MU kan. ya. King MU is back. Tsunami Trophy. Yang Tsunami. menang King MU is back. Meskipun itu melawan tim antar berapa. Tim-tim gak jelas itu King MU is back, giliran kalah hilang. Lah. Bahkan sampai Dari era Mourinho sampai sekarang tuh kita tuh udah dikasih makan itu, udah dikasih harapan-harapan baru itu loh. Harapan-harapan bukan harapan baru sih, udah dikasih harapan-harapan, udah dikasih lampu hijau, tapi ya Lampu merah. Inconsistent. pada akhirnya. malah jadi inkonsisten gitu loh. Itu. Nah, jadi langkah yang perlu dilakukan ini apakah tetap sama Amorim atau gimana? Bang. Kalau aku ya mau gimana pun ya, kalau kita gak bisa apa namanya mau ganti pelatih terus, siapa yang cocok Nah, maksudku. itu dia karena Clivert. karena dari Bagus tuh. sejak zamannya Sir Alex ya, setiap pelatih baru beli pemainnya terus flop, diganti lagi Ya. diganti lagi pelatih baru dan itu masih pakai pemain lamanya. Jadi nah, dan di pelatih barunya dia membuang pemain lamanya, terus Ya. pemain barunya nggak cocok lagi,
Dan itu tuh Oh. terus-terusan. Iya kayak benar. Yang paling cocok tuh dari dulu tuh Mourinho after Sir Alex tuh. after Sir Alex Mourinho. Mourinho. Tapi karena Dia tuh beli pemain tuh entah berantah semua. Rojo, Herrera. Iya tapi memang Mourinho tuh scoutingnya pinter. Scoutingnya dari bagus. dulu. Pas di Tottenham tuh sebenarnya Dari Chelsea. zaman Chelsea malah. dari Chelsea ya. Dia nemuin Drogba. Enggak, Dia iya. tawarin. Heeh. Siapa mau ini terus ya Drogba. Saya mau Drogba pokoknya. Saya mau pemain Afrika Iya. juga gitu. Betul. Enggak dari Abramovich-nya Monaco. nanyain sampai nanyain, "Ini siapa ini?" Heeh. Udah, Mourinho You. langsung bayar. Heeh. Nggak usah Nggak nutup. bermain. Iya, karena Only pay. Pay, Itu- just pay. ya mungkin kalau di Spanyol ada Xavi lah. Xavi Hernandez tuh dia bagus kalau dalam scouting pemain-pemain akademi Barcelona. Cuma kalau jadi manajer, Nah, kalau Masih jadi ya. manajer dia agak kurang. iya. Nah, Mourinho itu punya paket lengkap. Tapi ya mungkin masih emosinya yang perlu diatur juga sih. Iya. Benar. Nah, Harus gimana belajar nih? dari SAF dia mungkin. Apakah di tahun ini MU bisa bounce back atau enggak? Kalau dari fisikku ya Bang ya, sebagai fans MU murni ya. Murni ya nih ya. Fans MU murni. Sudah ikhlas. Bukan kelas. Kita tuh bisa, kita punya harapan baru. Kita apa namanya, menempatkan harapan sama si Amorim ini, cuman dengan kata lain kita harus menunggu bertahun-tahun dulu, sama kayak Sir Alex pertama kali menukangi MU. Itu kan Oke. butuh berapa Oh, tahun itu itu kan. benar tuh. Heeh. Kita nggak bisa ngembaliin eranya Sir Alex. Itu Benar, pasti. benar, Nggak benar. bisa. Mau Bisa. pelatih siapapun, mau dikasih Xabi Alonso sekalipun nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kalau pemain-pemainnya masih Ekspektasi. kayak gitu. Apalagi kalau menuhin ekspektasinya fans-fans gitu. Yang yang keluar-keluarnya tahun ini juara tuh nggak bisa kita. Nggak bisa. Ini jujur kalau kayak gitu tuh harus percaya proses sebenarnya. Percaya proses. Trust, Nah, the real trust itu tuh process ya ini itu. siapa? Hashtag percaya proses. Percaya proses tuh sekarang Betul. bekerja buat siapa? Betul. Arteta. Arsenal. Arsenal. Nah, Arteta Arsenal. itu. Nah, Iya. tapi ngomong tentang Arsenal nih, apakah Bentar, apakah Bang. dia cuma jadi pelengkap tim aja atau nanti juga bakalan juaranya lagi City lagi mungkin atau Enggak. Liverpool? Sama Sebagai Chelsea. Atau Chelsea? Nah, Atau mungkin MU bisa Ya. bounce back? Sebagai fans Tottenham jangan Arsenal. Gini. Jangan Arsenal. Dan ini boleh. pure bias kalau yang Selain ini. itu ya boleh, semua boleh, jangan Arsenal. Semua boleh juara asal Jangan jangan Arsenal. Kalau Chelsea masih it's okay karena kita menganggap sama Chelsea itu masih jauh banget. Tapi kalau Arsenal itu masih deket lah sama kita. Udah sama London udah ya. Satu wilayah. Atau ya? North London, dia North London. Aduh. Kecamatan ya. Ya, Kecamatan. jadi Iya. sama ini besok kan ya besok juga Arsenal lawan Chelsea ini big match banget nih. Nah, Ya, Ini derby London Utara. Derby ya, London, ya? enggak derby London. Derby London Derby doang ya? Derby London. London Ini Utara derby- tuh mana? London Utara tuh Arsenal sama Tottenham. Tottenham ya. Nah, itu derby London. Nah, di mana track recordnya Arsenal kemarin udah bantai tim besar. Satu Juga tim sih. besar, satu tim besar, satu tim kecil ya. Tottenham, satu Bayern Munchen. oke. Ya kan? Yang tim kecil yang mana nih? Ya tahu sendiri. Yang menang WL. Ya. Yang satu Atau kan yang menang. kalah Wal aja bangga. Nah itu kan udah dia ngebantai. Terus habis ngebantai 4-1 Satu. Eze. dan Hat-trick. 3-1. Hmm. Itu dan terus Chelsea ini kecil harapan untuk bisa menang dari Arsenal. Arsenal karena ya mungkin mengingat Arsenal emang ini Arsenal jago banget sih. On fire ya. Lagi Lagi bagus-bagusnya iya. Arsenal Iya. sekarang kan. Bener Taktik sih. yang taktik yang sulit banget set piece-nya, dia jago banget di set piece. Set piece Sama- Rice. sama Bola-bola mati. Crossing ya, crossing. Iya, set piece Crossing. bola-bola mati itu jago. Crossing parah tuh. Iya. Itu kan gol pertama ke Tottenham itu kan Iya. crossing dari itu ke Trossard. Iya, betul. Ya itu yang sekarang lagi dibutuhin MU tuh pemain kayak gitu. Pemain Nah, crossing yang apa apa pemain nembus? Nah, Crossing. kalau Kalau player kan- atau apa playmaker yang Enggak. kanan kiri kanan kiri. Cross spesialis. Cross spesialis. Cross spesialis. Yang paling penting tuh itu sekarang karena kalau mau yang pemain pintar buka ruang tuh udah ada kayak Kunya, terus siapa namanya si Ahmad tuh bagus juga loh itu. Ahmad Jordi Diallo. Amat. Bukan. Ahmad Oh, Diallo. oh, Ahmad Ahmad Diallo. Diallo. Oke. Butuh atep. Atep Rizal. Atep Rizal, Beli tuh 10.000 doang. Itu loh. Ya katakanlah butuh kayak Nuno Mendes. Febri Ariadi. Nuno Mendes emang crossing. Dia Nuno Mendes tuh full back finisher. Ya, tapi kan bisa disuruh crossing juga kan. Iya. Oman juga bagus kan dia tuh. Ya itu. Kita kekurangan tuh di situ. Yang bagian nyerangnya gitu loh. Kalau dari defense sudah cocok aja sih. Sama nggak harus AM ya kalau di MU ya. Bisa gelandang tengah yang passingnya oke. Yang benar-benar Iya, dia tuh bener. beri assist gitu loh.
kayak Kroos, kayak Pirlo gitu kan. Kayak Kroos kayak Pirlo di modern nih sekarang siapa ya? Aku Kroos. kalau kemarin dan lihat di 4 orang target gelandangnya MU Bayar, ya. buat dibeli. Buat dibeli itu ada Stiller, Elliot Oh. Anderson, Baleba, sama satunya tuh Adam Wharton. Adam Wharton bagiku kurang. Karena dia tuh masih kurang proven aja. Dari Iya. cara mainnya tuh masih kurang. Ya memang Steeler sih cocok. passingnya tuh masih gimana ya, belum terlalu banyak secara statistik tuh belum terlalu terbukti. Tapi yang paling aku pengen tuh si Stiller emang. Iya Steeler kan. Stiller. Buat di steal tuh. Apa? Di pencuri kan di Steeler. Di steal pencuri atau di steal tetap. Di steal Distilasi gitu ya maksudnya kan. Iya. Jadi tuh dia tuh udah komplit lah si Stiller itu, dari passingnya oke, dari finishingnya oke, bahkan defendingnya juga bisa defending. Oke, Cukup berarti lengkap juga. Badannya all roll ya. pas ya. All round ya. Hmm. Badannya bagus juga. Semoga aja ya Semoga kalau aja bisa ya nih Stiller ya. bisa ya. Uangnya Semoga ada aja ya. enggak? Nah, Harusnya- Uang tinggal minta sama Harusnya ngejual Bruno Fernandes sebenarnya. kan? harusnya itu Harusnya ya. jual si Bruno, jual Dalot, jual Dorgu juga payah juga sih Bahkan Dorgu itu kemarin. kan saat waktu itu kan MU juga mau hampir bangkrut kan. Hmm. Terus udah mau dijual tuh. Cuman nggak jadi karena nggak mau dipegang Orang orang Arab ya. lain. Orang Terus lain. yang dibeli ya itu. Nah, aku keinget statementnya dari coach nih, kalau misal MU mau bounce back lagi, dia harus kejual di Arab. Betul. Gimana nih? Di Arab itu Arab, contohnya aja Chelsea. kayak Chelsea, City, Iya, Chelsea, iya, City, iya, Girona, Chelsea, betul. Girona, Newcastle. Newcastle. Ya, Newcastle Liverpool, Liverpool. Nunes. Enggak, Bukan maksudnya klubnya, klubnya dijual ke Klubnya enggak. dijual ke Kalau orang kalau Arab. Chelsea nggak beli Arab. Chelsea nggak Arab ya? Chelsea itu Amerika sama Oh, iya. Rusia. Chelsea Oke. nggak. Pebisnis Newcastle, juga. Newcastle. Mungkin Newcastle. bukan Arab tapi fokusnya ke pebisnis kaya sih Pebisnis sebenarnya. kaya. yang itu tuh bisa Pebisnis kaya yang dermawan. Nah, Dan enggak. dermawan dan juga peduli sama masa depan klub itu. Iya. Itu Soalnya kalau pebisnis kaya doang tapi akhirnya malah dijadiin ladang bisnis doang juga percuma juga kan. Tottenham juga gitu. Nggak mau beli pemain dari dulu sebenarnya. Pembelian pemain paling bagus menurutku untuk akhir-akhirnya ya Kudus. Kudus itu ya. Keren banget. Safi Simon. Simon Kalau masih dibandingin Simon sama Kudus masih ambil Kudus aku. masih bagus Kudus, ya. jauh. Itu AM kan? Enggak, Bukan, RW. LW. RW. Hmm. Dia Oh, iya. bisa CF juga. Kenapa aku bilang si MU butuh gelandang yang tipe pemberi asis ya? Ya karena kalau nggak beli yang kayak gitu percuma dong beli Sesko dong. Iya sih, Iya. Sesko kan Udah butuh tinggi, supplier juga udah. ya. Butuh supplier Butuh dia. supplier. Dalot Dia- itu supplier. Cuma dia mungkin mainnya agak ke belakang sebenarnya. Iya, dia tuh supplier gas sebenarnya tuh. Suruh main sepak bola. Ya cukup susah sih kalau MU bisa bounce back, mungkin Perlu bertahun-tahun perlu Bang. bertahun-tahun sih. Mungkin katakanlah 2 tahun dengan pelatih yang sama dan mungkin pembelian pemain dan Enggak sih, enggak 2 tahun masih terlalu dini. Terlalu Tapi- dini ya. Tapi kemarin bisa sampai final UEL loh Iya. walaupun kalah. Walaupun kalah kan. Walaupun kalah. Kayak Walaupun- di liga tapi di kompetisi Nah, iya. kompetisi itu turnamen bagus tuh. Hampir sama kayak Chelsea ya. Hampir Chelsea sama. Ya, kayak betul. nggak terlalu mentingin domestik tapi di Betul. JWC bisa menang. Jujur aja, Jujur itu nggak expect, nggak ada expect. Iya. Nggak ada yang expect. Nggak ada expect. Dari dulu kita kalau Chelsea menang tuh kita nggak expect. Iya. Iya. Dan kayak biasa UCL aja. juga. Heeh. Kayak Nggak. biasa aja. Iya, ya. biasa aja. Fansnya Wow. pun juga kayak biasa aja kayak oh loh menang gitu. Ya udah. Kok bisa gitu. Nah. Kalau MU wah, Karena Iya. Tottenham juga wah. Menang. Apalagi Barca. Nah, karena itu. Chelsea satu, emang dia kan di underdog juga, emang dia ya udah gitu Chelsea selain Chelsea aja, Iya bener. bener kayak ya udah kalau menang ya udah, kalau kalah ya udah gitu. Jadi Tapi nggak seru lah sih jatuhnya. bukan yang ini seru karena dia ternyata bisa membantai tim-tim yang prime. Digadang-gadang. Gitu, Nah, iya, iya. yang maksudnya Digadang-gadang. oh ini juara, oh ini Iya. juara, ini Bisa juara. ngalahin PSG. Nah itu yang bikin serunya. Jadi Iya kayak sih. kita ini bisa mematahkan statement orang lain udah mikir tim A nih bakal menang, tapi ternyata Chelsea yang ngalahin, Chelsea yang menang. Gitu. Tottenham nih bakal menang tuh yang EPL yang Gerrard kepleset tuh. Hmm.
Ya kan harusnya Ya, kan itu betul, kan Tottenham betul. menang ada yang Ya. menang. Yang menang tuh yang sama Leicester tuh harusnya loh. Leicester. Oh, yang itu yang 2016 ya, Ya, salah. 2016. Hazard itu. Prime Leicester. Yang ngegolin Hazard ya pas Iya. itu ya di Chelsea. Gila Itu banget. kacau sih. Emang Itu sih. Leicester tuh Tiba-tiba kan? bener-bener tim kacau tuh. Mirip-mirip kayak Girona waktu Iya. akhirnya 22, 23 loh. Betul, betul. Jadi tiba-tiba itu dengan pemain yang gak ada superstar sama sekali. Mahrez, Kante, Mahrez, Kante, Vardy, terus si siapa? Aduh. Backnya siapa ya? Payet, Dimitri Payet, Oh, Payet, di Payet, Leicester. iya Payet, Leicester. Payet, terus si siapa lagi ya? Terus kipernya tuh siapa lupa tuh. Aduh. Kipernya si siapa? Anaknya Schmeichel, Kasper Schmeichel. Oh, Kasper Schmeichel ya benar. paling dominan sih waktu itu Jamie Vardy sih. Yang Iya. sampai dia kayak wah, Digadang-gadang kan bakal Ya, jadi betul. gol skor top terhebat sih. skor kayak siapa sangka juga Iya. yang bisa ngehasilin gol dari tim yang ya itu katakanlah mediocre. Mana- Mediocre banget. Mediocre kan. Dan Iya. Mana dia tuh sebenarnya tuh orang Sunday League juga kan? Iya, Iya, betul. Sunday League Di itu. liga dapat Nah, proper training Nah, juga dia. itu loh. Tim Nah. tim Sunday League. Tapi itu dia walaupun segacor itu dia tidak dipanggil timnas. Nah, itu sayang yang sekali sih. Ya Karena kebiasaannya, selain kebiasaannya karena itu saingannya berat. Berat, Harry Kane kan Harry Kane Iya. nggak bisa. Mau bilang Harry Kane apa pemain Tottenham gini-gini nggak bisa. Harry Kane tuh Iya. Nah, OP. gampangnya kayak di Inggris wes. Dia tuh punya insting golnya tajam banget. Tajam banget, passingnya Kayak, juga bagus. kayak di Inggris kan CB. Siapa tuh CB yang mau nggak mau harus dipanggil? Ya Maguire. Iya Apa? benar. Iya kan? Iya Benar. 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 Nggak ada Gini. Kalau misal Inggris nih, siapa sih CB yang mau nggak mau harus ada di starting? Yang mau nggak mau Maguire, meskipun Iya. dia flop, Iya. meskipun dia bagus atau gimana, tetap dipanggil sama timnas. Karena emang mau Praktis. siapa lagi CB-nya itu? Dari pengalaman dan John lain-lain. Stones. Tapi jujur aja memang si Maguire tuh walaupun kadang-kadang jelek tapi tuh dia orangnya solid. Nah, itu. Solid banget dari badan. Badan. Semua dia menang semua sebenarnya. Aerial duelnya juga. Aerial duel menang. Kalau misal dia bisa lebih bagus, mungkin dia bisa jadi perfect CB sih. Iya. Bisa. Bisa. Sekarang- Ya. Kan sekarang duetin sama lagi- John Stone cocok banget sebenarnya. Hmm. Kalau upgrade. Kalau Kalau dia ngediet sedikit Hmm. dari berat badan segitu dengan dapat speed yang lebih banter, mungkin dia Sebenarnya nggak masalah itu. Yang penting skillnya. Skill defendingnya Kalau gitu ya. Defending. iya skill defending dia Udah bagus loh sekarang loh paling. Iya, nggak. bagus sekarang. Pintar loh. Iya. waktu Tinggal jam nunggu konsistennya aja. Apa Iya, enggak? makanya konsisten itu perlu. atau mungkin perlu di treat kayak Onana nih yang dipinjemin Iya. ke klub Antrostrop ya. Trabzonspor. Trabzonspor, iya. Turki ya itu ya. Iya, Turki. Turki, Turki. Yang saingannya sama Galatasaray kan. Iya, Iya. betul. Yang ada Osimhen dan lainnya. Iya. Wah, emang banget sih Osimhen. ngomong tentang Osimhen. Osimhen. Teman-teman tuh. CF yang punya Pure CF. pure CF number 9. Selain Tinggi, Zlatan ya, tinggi. ganti Zlatan, masih di era Zlatan Iya. selesai dan Osimhen ini selesai. Tipe-tipe mirip kayak Lewa, Haaland, Betul. striker 9 Zlatan, murni. Lukaku. Iya, Lukaku. Lukaku. Yang sayang banget dia harus main di Galatasaray. Karena ya itu dia tidak mau menurunkan harganya. Karena dulu Chelsea udah ngebid, cuman dia nggak mau itu tetap maunya segini harganya. Waktu Dengan kualitas yang ya mungkin udah mateng ya, striker mateng ya. Cuman untuk dari liga itu tiba-tiba ke Premier League ya, karena Enggak. Chelsea pengennya mau segini, terus gajinya nggak cocok juga gitu. Kalau memang kita sebagai penikmat klub, memang itu eman-eman. Tapi kalau bagi dia Iya. sendiri, dia Iya, senang banget. Ya kasusnya sama kayak Oscar itu yang pindah ke Itu mana tuh? Cina. Iya, Cina. Untuk kepentingan keluarganya. sama Iya, itu sama kayak juga, Tevez juga kan? yang Tevez kiper dari mana ya itu yang Bono. Bono. Ya, Yasin Bono itu kan Bono. bagus banget tuh. Betul. Itu Siapa sempet- tuh? Bono tuh di itu kalau nggak salah sempat direbutin sama Madrid. Madrid Ah. betul. Madrid mau ngebid tapi dia Tim malah besar. milih Al Hilal ya. Al- Iya. Nah, Padahal bukan padahal. Tapi karena dia tuh sebenarnya dia tuh udah tua. Bono tuh sudah tua. Iya. Bono tuh udah 30-an. nah itu 33-an lebih. ya mungkin katakanlah Stegen. Courtois. Courtois. Stegen. Sebenarnya tapi buat depth-nya Madrid cocok sih sebenarnya Bono. kayak itu kan waktu CWC ya gendong ya. Iya. Dia gendong. Inter Milan. Inter Milan ya. Inter Milan. Salah Inter Milan gila banget sih itu. Inter Milan. Terus sekarang udah pindah ke Arab. Udah. Udah Arab. Udah. Semenjak CWC itu udah di Arab. Udah. Oh. Transfer ini baru Arab. Oke, mungkin nextnya agak sedikit sensitif juga nih membahas siapa pelatih yang cocok buat di timnas Indonesia. Karena ada Van Bronckhorst, Terus Timur. Timur. Terus si kadang-kadang si siapa pelatih Islandia siapa? Eh, Pelatih Islandia itu yang waktu itu
pernah megang saja siapa itu? NG Postecoglou. Postecoglou. Nah, Orang dari- Australia itu. dari pelatih-pelatih tersebut mungkin siapa sih yang diperlukan atau mungkin pelatih lokal aja udah cukup? Enggak sih, kalau pelatih enggak. lokal gak bakal Dari Bang kemana-mana Dava sih dulu kita nih. sih. Kalau pelatih lokal kayaknya gak bakal kemana-mana sih bang. Nggak bakal kemana-mana ya. Kenapa? Gua mungkin karena kalau kita di atas kertas atau mungkin di media, mungkin kita masih bisa lah membanggakan lah. Kayak mungkin bisa sampai final gitu, punya taktis diri sendiri. Cuman kalau mental bang, Mental ya. mental orang Indonesia lebih tepatnya yang paling susah. Gampang ya, gampang di Iya, pastinya kayak sering ke emosi Hmm. atau sosial media efeknya kan. Enggak, yang bermaksud bravery. ya bravery-nya gitu loh Oh, bang. bravery-nya. Ya, kayak gitu ya kalau nggak gitu kan Luis Milla nggak mungkin diganti kan. Betul. Iya sih. Itu Luis Milla itu dia nggak lanjut karena dia tahu Iya. mafianya yang Konfliknya di berubah. dalam. Dia kan pernah bilang di Iya, suatu betul. podcast kalau nggak salah. Sampai waktu itu bukan si Luis Milla, tapi siapa ya pemain itu ya, ada pemain yang kenal sama Luis Milla dan tahu kenapa Luis Milla tuh kok nggak ngelatih Indonesia lagi loh, padahal waktu latih dia kan juga Bagus agak juga meningkat kan. kan. Iya, meningkat dari yang sebelumnya yang berdasarkan voting itu kan. Ya 170. Oh enggak, si siapa pelatihnya itu ya Bangkara dulu ya? Iya, iya. Iya, iya. Aduh, siapa sih namanya? Dulu tuh McMino. Iya, McManamy kalau nggak salah. Nah, McManaman. nah, pokoknya itu siapa sih? itu tuh kan pemain dan pelatih di voting. Bang, kalau aku mau rasis sedikit ya sebenarnya ya, kita tuh Indonesia tuh butuh pelatih luar kulit putih. Kalau mau rasis sedikit Luar kulit putih ya. Contohnya siapa? Sintayong. Alfred Riedel. Sintayong, Oh. Luis Milla, dapat orang luar, Masih mungkin Patrick nggak Kluivert. Iya, masih mungkin Belum ada tuh juga, kan? Sintayong Enggak. ke Bali. Enggak mungkin ya? Jujur, Enggak. kalau Itu- Sintayong menurutku ya, enggak. Sintayong bagus. Cuman playstyle dia untuk kelas Asia cukup oke. Cukup Tapi oke, kalau oke. kalau playstyle Asia oke. Tapi untuk Eropa kelas misalkan untuk World Cup, menurutku kurang. Tapi kan dia belum Cuman- dapat Nah, timnya si Kluivert yang Betul. sekarang. Nah, betul. Itu Betul. masalahnya itu kalau aku bisa berpendapat kalau si Sintayong itu terlalu pakem di defense terus tuh loh. Counter attack. Iya, Counter counter attack attack. yang Dia mengadakan counter attack. kadang-kadang ya pertama-tama aku melihat Kluivert sih suatu hal yang berbeda Betul. banget. Karena Nah, dia total beda. football, Nah, main total total football. main total footballnya tuh kayak kerasa banget di situ. Iya. Ya, Dari ada. Belanda juga kan. Iya. Betul. Ya di mana juga Cruyff kan. Itu ya Cruyff juga jadi di apa namanya? Emang dapat filosofi dari iya, dalam betul. gitu kan, dari Karena atas-atasnya timnya gitu. juga itu kan. Dan itu ya. Ya, mungkin pelatih yang terbaik buat Indonesia adalah pelatih yang mempunyai Visi Visi yang dan sesuai juga jiwa yang cocok. ya, Yang cocok. dan bukan tergiring oleh mafia. Mafia Betul, media betul. dan harus punya mental. Mental pasti. Betul, ya. Siapapun Sudah, itu sih. sudah pasti nanti kalau Betul. kalah sekali aja udah dibully sama Iya, orang Betul, Indonesia. betul. Ya udah. Ya, harus siap mental sebenarnya. Mungkin Harus pendidikan militer juga mungkin iya sih. sih. mungkin pelatih MU bisa. Yang mana nih? Kan udah sering dibully nih. Ten Hag mungkin tertarik sama Mourinho. Oh, Mourinho. Mourinho di Indonesia keren tuh. Keren. Keren tuh. Dia kan dia mainnya defense banget. Iya. Defense tinggal lempar ke depan. Lempar ke depan. Nanti Iya, Pogba bener. naturalisasi. Pogba itu Boleh nih. akhirnya Pogba bagi lagi sih. Pogba setelah Pogba balik Balik lagi. balik lagi ke itu setelah. Aku mau dapetin Pak UTW-nya tuh. Bisa tuh. Di eFootball tuh. Ya udah. Oke, dari pembahasan bola ini mungkin di bagian penutup ada satu-satu dari kita menyebutkan best 11 dari all of time. Mungkin dari sebelah ujung dulu nih, Bang Dava. Siapa sih best 11 dan Best. pakai formasi apa dan pakai pelatih apa nih? Oke, pelatih. Berarti ini sesuai apa namanya kita pribadi berarti ya? Bebas, bebas. Bebas, bebas. Mau pemain Indo full boleh, pemain Persib full. Boleh, Indo full. Indo. Full. Indonesia. Jadi Full. kita Oh, Ronaldo iya. terus bagian depan kirinya Atep Rizal. Nah, Boleh. boleh. Buat Blitzkerler ya. Nah, Iya. atau mungkin pemain-pemain football Hmm. Bang Dava semua boleh. Boleh. Oke. Siapa nih? Pakai formasi apa? Pelatihnya siapa dan Mungkin bukan all time, bukan best all time sih. Mungkin lebih ke pendapat kita ke tim yang bagus. Ya maksudnya yang menurut Ya. kita all time menurut kita. All All time time menurut aja kita, lah ya. all time kita. siapa sih? Klub negara bebas kan? Mungkin ada Bebas. orang yang nggak setuju kalau kita bahas aku suka collar nih. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kita aja Boleh, menurut boleh, kita. boleh, Tapi boleh menurut aja. kita Mau aja. masang collar di CF Terserah. boleh. Iya. Mau masang Dayot Upamecano di
LW Sayap, boleh. LW boleh. Mungkin kita beda-bedain dulu aja, kita dibagi dulu aja. Kamu mau pakai formasi berapa? Soalnya 4-3-3, 4-3-3 semua kayaknya ini. Mungkin 4-3-3 semua. Semuanya. 4-3-3 semua. Iya. Aja. Oke. Nggak boleh Ronaldo Messi gitu ya. Boleh dong, boleh Ban dong. Enggak di ban. Nggak di-ban. Oke, dari pelatih dulu nih, siapa nih? Berapa? Dari pelatih. Kalau aku dari pelatih ya jelas dong. Sir Siapa? Alex. Sir Alex. Well, Oke. Masuk. dia bener-bener mentalitasnya dia tuh bukan pelatih, dia tuh ayah, Bang. Ayah. Dia tuh ayah, Bang. Ayah bagi Ronaldo juga. Ini bagi Ronaldo juga, bagi semua orang yang kena hair dryernya dia. Sepatu. Sama sepatu juga. Nah, lanjut di posisi kiper. Kiper agak susah nih. Kiper siapa ya? Van der Sar, Enggak, Schmeichel. Enggak. Buffon. Antara tiga sih aku sih. Ya itu. Mungkin aku bakal ambil Neuer. Neuer. Oh iya. Neuer. Neuer ya. Neuer. Karena apa? Karena ya dia tuh modern ya. Maksudku bukan karena dia modern, lebih karena dia bisa mengantisipasi bola dari daerah pertahanannya dia gitu loh. Jadi sebelum bola masuk ke kotak penalti tuh dia udah ngehalau duluan. Jadi dia tuh memudahkan pekerjaan teman-teman backnya gitu loh. CB-nya ya. CB sama Tapi kadang-kadang kelepas tuh bolanya tuh. ya emang minusnya tuh emang Iya, gitu. ya Pas faktor usia juga sih. Di Korea tuh kan, lawan Korea Selatan. Betul. Itu dari 2018 ya itu ya. 2018. Ya udah agak tua sih dia kan. Ya. Oke, lanjut ke 4 back nih. 4 back. 2 tengah. Dua Dua tengah, tengah. kanan kiri RBLB. RBLB. Back kanan 4 CB juga semua boleh. Nggak ada gitu. Aku jelas back kanan Lam. 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 Oke, Philip Lam. Philip Lam. Oke. Kenapa? Karena gimana ya? Dia tuh walaupun posturnya kecil ya, Nah, tapi dia tuh serba bisa, Oke. all round komplit. Oke. Dia kan ya di gada-gada juga kan udah berapa pertandingan dia? 700 pertandingan ya dia. Mhm. 700 Caps ya. pertandingan Oh. tuh 700 capsnya tuh gak ada satupun kartu merah sebagai seorang defender maupun defensive midfielder. Dia Nice. tuh orang tuh mau bilang Tafu, mau bilang Dani Alves, cuman aku yakin pendukung Barca pun gak bakal milih Alves daripada Lam. Oke. Lanjut nih Benar. ke CB-nya. Karena Lam tuh emang secara menyerangnya oke, defensifnya gila. Oke, setuju. Oke, ke duo CB-nya. Gue CB-nya CB kanannya aku jelas Nesta. Nesta. Oke. Nesta. Dilanjut sama partnernya siapa nih? Nesta dan Nesta karena Nesta dia tuh tipe-tipe build up ya. ya. Ini, kamu nyari Tristol ya? Kanan. Nesta kiri, CB kiri. Oh, LCB ya berarti. LCB karena dia apa tuh build up ya dia kan. Vidic, Kanannya Vidic, Ferdinand, wah kanannya agak susah sih. Company. Kanannya karena aku lihat performanya kayak Isis. gimana. Rizky Ridho. Karena aku lihat performanya gimana dan dia tuh bisa bikin klubnya, bikin negaranya menang Piala Dunia. The one and only Cannavaro. Oke. Oke. Back Ballon mungil. d'Or. Ballon Back d'Or. mungil yang Tapi keker. keker. Back mungil dan Stamina oke. yang bikin Italia gak kebobolan sama sekali dari open play di Piala Dunia 2006. Gila sih. Nah, Betul. Buat performance. Oke, lanjut di LB-nya. Siapa nih? siapa lagi? Maldini dong. Maldini. dong. Oke, Maldini. Karena si Lam sudah cukup bagus di menyerangnya, kita butuh LB yang defensif. Oke, berarti bisa di flex juga kan? Iya, Maldini di- bisa main di CB juga. Jadi 3 back. Iya. Jadi 3 back bisa. Oke, berarti 4-3-3. 3 midfieldernya Ya, siapa nih? midfielder. Midfielder. Agak dipercepat gak apa? Oke. Pirlo di DM. Pirlo, pasti di DM. itu, pasti Oh, itu. iya. Pirlo. Pasti. Pasti Patri. Pirlo di DM di AMF-nya aku kasih 2. Oh, IMF pakainya. Double IMF. Double Oke, IMF. siapa nih? AMF-nya saya pakai Kakak Kakak. Oke, Oke. Kakak. Milan nih. Kakak Milan. Apa Madrid? Kakak Milan. Milan, Kakak ya. Milan yang 2005. Kakak Madrid ngeflop sedikit. Habis menang Ballon d'Or. Ya, terus apa namanya? siapa lagi ya? Sama De Bruyne. De Bruyne. Oke. De Bruyne. Bagus juga The sih. best De Bruyne. passer Iya I've sih, ever iya sih. seen dia. Oke. The best passer I've Padahal ever masih seen. ada Cruz tuh. Oke. Lebih De Bruyne. Kalau si Kroos kan lebih ke CMF daripada Iya AF sih, kan. Iya sih. iya sih. Oke, 3. Penyerang. Iya. 3 penyerang. Ronaldo Messi. Ronaldo Messi wajib. Ronaldo Messi. CF-nya Dan berarti. CF-nya berarti siapa nih?
R9. Oke. R9 Solid sih, solid. Super sub. Dan satu super subnya nih. Satu super sub Michael Owen. Bukan Michael Owen. Siapa ya? Ferran Torres. Enggak. Fernando Torres. Ruben Amorim. Batistuta. Oh, ganti gol ya. Ganti gol. Kapten. Jadi super subnya sebagai apa? Super subnya dia bisa flex kemana aja. Enggak, posisi Bebas, atas. bebas. Butuh satu super sub aja. Oke, berarti gol. Yang bisa mengubah permainan kalau misal Ketinggalan. Berarti Oke, gol. berarti itu base 11 dari Bang Dava nih. Oke, next dari Bang Tita nih. Kalau aku ya Pelatih. satu, kalau pelatih mungkin ya si siapa Ancelotti sih. Ancelotti. Mungkin Ancelotti ya menurutku ya. Bisa ngontrol Ya. semua pemain-pemain Ya, yang ego betul, tinggi ya. sih. betul, Ancelotti ya. Oke. tapi di Terus- Madrid agak enggak sih. Ya. Di Madrid agak. Gak tahu, aku suka gayanya Ancelotti ya. Oke, dilanjut. Terus 4 back nih, Bang. iya, terus kiper dulu dong, kiper dulu. Oke. Kiper Peter Cech. Peter Oke. Cech. Oh, iya. Jelas. Clean sheet Karena banyak di dia Liga Inggris. betul. Yang Dia udah pakai topi punya apa yang rekor belum pakai topi? yang udah pakai topi. Yang udah pakai topi ya. Dia rekor 15 gol. 15 yang Clean cuma sheet. kebobolan cuma 15 gol dan doang. satu season. Selama satu Satu kalender. musim, satu musim. Iya betul. Satu season. Satu All- season all- apa satu tahun? All of the season. All season, Bang. All season, Bang. Oke. Terus 4 CB-nya, 4 empat, back-nya. 4 back ya. Kanan itu Zanetti kayaknya. Zanetti. Zanetti. Oke. Zanetti. Mister Argentina. Argentina. Itu. Tengah itu Dua tengah. Maldini, Maldini dan John Terry. John Terry. Oke, John Oke, Terry. Nanti kalau kepleset di mana, Bang? Nanti kepleset itu tuh. kepleset itu udah biasa. Iya. Biasa. Tapi kepleset ini nggak menang champion, Bang. Nggak apa-apa. Kalah sama ini nih. At least- Kalah sama ini nih. At least dapat champion. At least dapat champion, Bos. At least akhir-akhir ini dapat Kan waktu itu Akhir-akhir kan apa? champion juga Oke, 2012. oke, Dan boleh nih. Terus Itu kiri acara untuk Dauba tuh. kirinya mungkin Roberto Carlos ya. Roberto Carlos. Wah, Oke. tendangan. Yang ada tendangan Milan supernya. apa yang Madrid? Madrid. Madrid. Madrid sih. Oke, Yang Madrid berambut sih. apa yang enggak berambut? Yang berambut. Yang Yang berambut. berambut. Yang nggak berambut dong. Yang nggak berambut. Yang Inter Milan kan berambut. Oke. Untuk 3 ya. 3 Tiga midfieldernya lagi. nih. Mungkin DMF itu untuk ya Kante. Kante itu tuh udah Chelsea banget nih. Betul. DMF Dia banget. Kante ya dia. Oke. Kante sama Toni Kroos. Toni Kroos. Karena dari dulu Prancis tuh emang apa namanya? Betul, spesialis tengah. Spesialis. DM ya. Sama Makalele. Makalele, Griezmann Pogba, masih ada. Iya, Griezmann tuh Griezmann. CM, AM, RB, HM nggak bisa CM. Pogba, Makalele, Vieira. Oh iya, Vieira. Betul, betul. Buat anchorman gitu. Kalau Main IMF-nya ya, parah. IMF mungkin Zidane Pak ya? Zidane. Oh, Oke. iya, Prancis masuknya lagi. Zidane, Prancis Zidane. lagi. Kita Betul. masih melupakan Itu Zidane. karena saya suka Prancis. Saya Oke, suka oke. Prancis. Untuk Lanjut. kanan sih mungkin ya Messi sih, Messi ya udah. Messi masih ditaruh di RW Messi, ya. Messi, Oke, Messi. oke. Messi itu wajib di all time list Betul, sih. betul, dimanapun betul. itu. Messi itu emang one of the best. Messi GOAT sih. Dari saya Betul, fans betul. Madrid, Messi itu GOAT. Dia tuh bukan one of the best, the Dari greatest. ya, the the greatest greatest of the Iya, time. dia memang GOAT. Daripada Ronaldo memang lebih Betul, daripada oke, Messi. oke. Untuk kirinya sih ini sulit ya. Sulit. Banyak opsi sih kiri sih. Banyak opsi sih. Bisa Tapi Hazard. bisa. Tapi emang pilihan gua Hazard. Hazard, Karena fun fact, Messi dulu pengen join ke Chelsea ya. Betul. Bahkan udah nge-follow. Udah, bahkan udah bahkan udah ditelepon, udah telepon udah mau deal, Halo, cuman Kang, nggak jadi Kang. karena waktu itu nggak jadi, ya udah akhirnya sampai dia main PES pun Transfer pakai lagi. Chelsea juga. Oke. Dan striker CF nomor 9. Nomor 9 ya, nomor 9 Coba. betul, Drogba. Drogba. Oke. Dan satu Oke. super sub-nya nih. Super satu Cukup. Gullit. Gulit. Luas, Wah, waduh. buat Waduh. perfect sih. Parah. Parah sih. Cocok sih. Mantap sih. Gullit Dia tuh- tuh nyebutin sambil pamer sebenarnya. Masih sama kayak yang tadi. Masih ya? Betul. Oke, nice team dari Bang Tita nih. Lanjut ke Bang Rido. Aku manajer, cepet ya. Aku manajer itu Mourinho. Mourinho. Oke. Mourinho mental. Kita main Mental. mental. Sama kita main defense terus Kiper? Kipernya tuh kalau aku tuh kiper jujur untuk sekarang ya Courtois. Courtois dibanding siapapun itu aku masih suka Courtois karena dia lebih modern daripada Oke, yang lain. oke. Enggak ya kalau all time, Bang. All time. All time aku All time ambil tetap Courtois, Courtois, tetap oke. Courtois. Oke sih. Karena dia modern. Mario modern, oke. Terus RB aku ambil Maldini RB ada. Enggak ada. Ada. Enggak, dari Tapi dulu. tapi dia bisa main di RB. Ya, mungkin bisa Ya mungkin di di-flex. ya mungkin di atas kertas bisa. Cuma ya. cuma aku nggak jadi. Wah, Cuman Pilih- kalau pilih. RB itu
Nesta bisa RB, Cannavaro bisa RB. Cannavaro RB cakep. Iya, betul. Oke. Soalnya dulu Tapi waktu aku di Parma mau RB juga. Nyari yang attacking RB aku jujur gak kepikiran. Misal dari LB dulu, LB Roberto Carlos. Oke, Carlos. Carlos. Double CB-nya nih. Double CB-nya aku mau ambil karena aku suka yang preman-preman nih, otomatis aku ambil Vini. Ramos. Ramos. Ramos dan PP. yang preman mana? PP. Wah. Wah. Duet itu duet Messi. Madrid Messi di Bangkok bad, gitu. pembunuh Messi itu. Pembunuh Messi. Oke. Jujur RB-nya aku akhirnya ambil Nesta juga sih. Nesta juga. Karena Nesta tuh juga mentor yang baik gitu. Bagus Iya, banget sih. bagus banget ya. Oke, lanjut ke 3 midfieldernya nih. Mungkin karena aku suka ya, maaf ya, jadi bias ke Madrid. Toni Kroos sama Modric pasti masuk. Oke, double CMF. Itu Dua biji. Dua biji. Dua biji. Cuma kalau Casemiro masih out, masih Masih enggak out. Masih terlalu- belum ya? Nggak masih masuk belum. skema ya? Nggak Ya. masuk skema. Berarti kurang di sesi AMF aja nih. Dia ada DMF. DMF ya? Kan main defense Oh, Mourinho. CMF Iya. dan satu anchor ya berarti. Satu anchor. Oke. Kita anchor ambil Rodri, bukan Rodri. Anchor enak siapa ya? Aku nggak kepikiran. Kira-kira siapa guys? Vieira. Oh, iya. Yaya Toure. Makalele. Aku ambil Makalele. Makalele Destroyer. Oh bukan. Ed Nielsen. Aku ambil Makalele aja. Makalele. Jadi misal walaupun Rodri. defense-nya udah bagus kan bagian belakang, Nah. dia bisa ngancurin tengahnya karena ada apa? Istilah Makalele lah. Makalele roll. Makalele roll. Atau mungkin mau pakai Gattuso mungkin. Nah, Gattuso. Oh iya. Dengan iya. CPT-nya Tapi Nah. tapi karena Gattuso mungkin lebih kecil daripada Makalele Ya, itu ya. Lebih kecil. Sama sih itu. Tapi speednya Enggak. masih megang Gattuso. Gattuso. Makalele itu lebih pendek daripada Gattuso. Iya. Gattuso 178 soalnya. Makalele berapa? 174. Oh, Ya, satu. oke. Beruntung mah. Tapi kira sama. Oke, Ya, intinya aku ambil Oke, Makalele. lanjut di sesi striker. Striker Forward. pasti ya Ronaldo Messi. Ronaldo Messi kanan Kanan kiri. kiri. Ya, di kanan kiri Dan- CF ambil R9. Oke, dan satu super sub-nya. Super sub-nya karena biasanya yang mengubah permainan itu CF, aku ambil Owen. Oh, oke. Owen. Betul Michael. Owen mana ya? Owen MU. MU. Owen MU. Owen MU. Oke, lanjut kalau menurut aku sendiri nih dari pelatih mungkin Guardiola. Oh iya, oke. Guardiola. Barca asalnya. Barca. Kipernya, kiper of all time aku masih ambil Buffon ya. Ya, oke, itu benar respect banget sih. Double CB-nya sih kalau buat kapten juga aku masih ambil Puyol. Oh iya, Puyol, oke. iya. Puyol the Lionheart ya. Respect banget tuh. Sehat di Puyol dan kanannya mungkin aku ambil tetap Maldini di LCB dan LRB-nya. Oke. Dan untuk kirinya berarti kan butuh kiri aku lebih suka pemain yang lebih nyerang, yaitu ada di Marcelo. Carlos. bukan sih, aku masih megang Jordi Alba sih. Oh, Jordi Alba ya. Barca ya, penting dia tuh. tetap Barca. Tapi tetap Barca. Barca masih Debatable bisa. itu, Iya, Debatable. masih Karena- bisa lah, itu bisa ya mau modern mau klasik pun dia masih bisa. Iya sih. Kalau di RB ya, RB Dani agak Alves. berat. Bukan Dani Alves sih, agak cukup Toh, complicated. bahkan pemain pecinta Barca sendiri pun nggak bakal milih Alves. Iya. Karena dia kasus. Kalau RB yang bagus itu aku lebih masang, mungkin ini agak lama banget tapi mungkin Lilian Thuram Oh, Thuram. Iya. Masuk. yang anaknya Anak sekarang semua gacor Juventus semua. di Inter Milan. Juventus sama Inter Milan. Capron sama siapa tuh? Capron dan Marcos. Marcos Thuram. Wah. Bahkan anaknya Maldini pun kalah. Nah, Bahkan Daniel Maldini Maldini. kalah. Malah pindah. Iya, pindah. Baru pindah. oke, 3 midfieldernya tetap pakai Iniesta, Xavi dan Busquets. Busquets. Ah, Oke. Masuk akal. Lama Oh, sih, menarik tetap- semua. Tetap Lama all time sih ya, itu sih. oke. Gila All banget. time semua itu. Kalau di tiga MSN. strikernya MSN. MSN, tapi aku mau ngilangin si Neymar Loh, kenapa, Bang? Ya karena nggak jadi MS Nggak konsisten. iya, karena menurutku Neymar ya ada pengaruh buruknya sih buat Barca, kayak Buat Yamal aja buat pengaruh Yamal buruk. aja ada pengaruh buruk. Aku tetap ambil si Ronaldo sih. Ya nggak bisa dipungkiri juga dia punya MSR jadi. ya MSR. MRS. RMS. MRS bisa. RMS. Ya, SMR. 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 Masuk Oke, SMR. dan satu Super sub. super Super sub. sub-nya aku pilih Balan. mungkin karena tengahnya ini bukan tipe-tipe yang stamina-nya agak banyak, mungkin aku ambil satu midfielder yang ya
Satu midfielder yang itu nggak ada Orkestrator. Yang ketebak ya, orkestrator, yaitu Pedri yang nguasain ritme. Bola dari ritmenya tengah. bisa ke depan bisa ke belakang, seorang Pedri itu Keren banget sih, keren banget. Aku punya tuh dia football keren. Iya, percaya Bang. Mungkin Oke, jadi segitu dulu pembahasan dari kami, dari football lovers kalian, dan see you on the next episode. Saya Thank you, Deva guys. undur diri. Dadah. Saya Rido undur diri. Saya Rido bunuh diri. ya.